Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 438. Beberapa lama Kiai Timbang Laras berputar-putar. Dimasukinya setiap bangunan yang ada di padepokan itu, dijelajahinya sudut-sudut pekarangan dan kebun di belakang. Namun akhirnya, Kiai Timbang Laras pun kembali ke Gandok. Mereka duduk-duduk di serambi untuk menghirup udara yang sejuk. "Terima kasih," berkata Kiai Timbang Laras kepada kedua orang putut itu. "Padepokan kalian adalah padepokan yang menarik. Memang tidak terlalu besar, tetapi cukup lengkap." "Terima kasih Kiai," jawab kedua putut itu hampir berbareng. Namun kedua putut itu menjadi berdebar-debar ketika Kiai Timbang Laras itu berkata, "Semuanya sudah aku lihat. Yang belum aku lihat adalah tingkat kemampuan kalian dalam olah kanuragan." Seorang di antara putut itu dengan agak ragu menjawab, "Kami tidak terlalu banyak menimba ilmu kanuragan, Kiai. Kami berusaha untuk mendapatkan ilmu yang lain, yang juga dapat memberikan arti bagi hidup kami dan banyak orang." Kiai Timbang Laras mengerutkan dahinya. "Apa saja misalnya?" bertanya Kiai Timbang Laras. "Kami mempelajari cara-cara terbaik untuk cocok tanam, memelihara sawah agar tanahnya tetap subur, memelihara tanaman di kebun-kebun, dan kami juga mempelajari bagaimana sebaiknya kami beternak." "Di mana peternakan kalian?" bertanya Kiai Timbang Laras. "Agak jauh di belakang Kiai." Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Katanya, "Maksudmu peternakan kalian ada di luar dinding padepokan ini?" "Iya, Kiai. Kami satukan kandang-kandang peternakan itu dengan padang perdu sebagai tempat penggembalaan." "Bagus sekali." Kiai Timbang Laras itu mengangguk-angguk. Ternyata ia belum melihat keseluruhan isi padepokan itu. Dan satu lagi yang tidak ditunjukkan oleh kedua putut itu, adalah tempat kedua orang cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras yang ditahan di padepokan itu. Sejak semula kedua orang itu memang sudah ditempatkan di tempat yang tidak menarik perhatian. Sementara kedua orang itu juga tidak mengetahui bahwa Kiai Timbang Laras akan datang ke padepokan itu, sehingga mereka tidak dapat dengan sengaja menarik perhatiannya. Dalam pada itu, kedua orang putut itu pun telah meninggalkan Kiai Timbang Laras bersama para pengiringnya, agar tidak terdapat kesan bahwa keduanya bertugas bukan saja mengantar Kiai Timbang Laras melihat-lihat, tetapi justru untuk mengawasinya. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Kiai Warangka tidak ingin lengah. Yang bertugas sebenarnya mengawasi Kiai Timbang Laras dan para pengiringnya, justru orang lain. Beberapa orang cantrik dan putut telah mendapat petunjuk yang khusus, sehingga yang mereka lakukan itu tidak memberikan kesan yang akan dapat menarik perhatian. Tetapi Kiai Timbang Laras dan para pengiringnya memang tidak melakukan apa-apa. Mereka duduk-duduk saja di serambi sambil berbincang. Sekali-sekali terdengar mereka tertawa. Persoalan yang mereka perbincangkan agaknya banyak soal-soal yang tidak penting, yang justru menggelikan. Menjelang senja, para tamu itu pun telah dipersilahkan untuk mandi dan berbenah diri. Demikian gelap mulai turun, Ki Warangka telah minta agar para tamu itu duduk di ruang dalam untuk makan malam. "Biarlah anak-anak menunggu di luar," berkata Kiai Timbang Laras. "Biarlah mereka makan bersama kita," ajak Kiai Warangka. Tetapi Kiai Timbang Laras berkata, "Mereka akan makan di luar saja. Mereka justru akan merasa segan untuk makan bersama kita." Kiai Warangka tidak dapat memaksa. Kiai Timbang Laras nampak keras untuk mengambil jarak justru dengan para pengikutnya sendiri. Tetapi baik Kiai Warangka maupun Ki Jayaraga telah menduga, bahwa Kiai Timbang Laras ingin mendapatkan waktu untuk berbicara secara khusus dengan Kiai Warangka. Karena itu, Ki Jayaraga mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia pun akan diminta untuk tidak ikut mendengarkan pembicaraan antara kedua orang saudara seperguruan itu. Tetapi ternyata Kiai Timbang Laras tidak menyatakan keberatannya bahwa Ki Jayaraga ikut bersama makan dengan kedua saudara seperguruan itu. Kiai Timbang Laras tidak pernah minta kepada Kiai Warangka untuk berbicara hanya berdua saja. Karena itu, akhirnya Kiai Timbang Laras telah makan malam bersama Kiai Warangka dan Ki Jayaraga. Sebenarnya lah seperti yang ditunggu oleh Kiai Warangka, maka sambil makan, Kiai Timbang Laras sudah mulai berbicara tentang isi padepokan sebagaimana dilihatnya. "Ternyata dugaanku salah, Kakang Warangka," berkata Kiai Timbang Laras. "Apa yang salah?" bertanya Kiai Warangka.
Aku kira padepokan ini masih belum melangkah maju. Ternyata banyak hal yang justru melampaui kemampuan para cantrik dari padepokan kami. Ah, Adi hanya memuji. Tidak, Kakang, jawab Kiai Timbang Laras. Aku berkata sebenarnya. Sanggar yang ada di padepokan ini tentu jauh melebihi kebutuhan para cantrik dan putut. Ah, sanggar kami bukan sanggar yang dapat memanjakan para cantrik dan putut, Timbang Laras, berkata Kiai Warangka. Kami hanya dapat menyediakan alat-alat yang masih terlalu sederhana. Apalagi di sanggar terbuka. Yang ada di dalamnya tidak lebih dari potongan-potongan kayu dan bambu. Seonggok pasir dan batu-batu kerikil. Tali-tali sabut kelapa yang bergayutan. Kiai Timbang Laras tersenyum. Katanya. Apalagi yang harus berada di sanggar selain tonggak-tonggak kayu dan bambu yang ditanam, kemudian palang-palang kayu dan bambu serta tali-tali yang bergayutan? Tetapi di sanggar terbuka Kakang terdapat berbagai macam bentuk senjata. Senjata bertangkai pendek, bertangkai panjang, bahkan senjata lontar dan berjenis-jenis perisai. Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Bukankah itu tidak penting? Seseorang yang mumpuni dalam olah kanuragan, akan dapat mempergunakan apa saja untuk senjata. Yang ilmunya lebih tinggi lagi, sama sekali tidak memerlukan apa-apa. Kakang benar, jawab Kiai Timbang Laras. Sementara itu, cantrik-cantrikku semuanya masih baru mulai, sehingga mereka memerlukan bermacam-macam senjata. Bukankah itu pertanda bahwa ilmu mereka masih terlalu rendah? Kiai Timbang Laras tertawa. Katanya. Kakang selalu merendahkan diri. Tetapi itu sudah sifat Kakang sejak dahulu. Tidak seorang pun akan dapat mengubahnya. Kiai Warangka pun tertawa pula. Sementara Ki Jayaraga hanya dapat mendengarkan pembicaraan itu sambil mengangguk-angguk saja. Tetapi Ki Jayaraga itu mulai mengerutkan keningnya ketika ia mendengarkan Kiai Timbang Laras itu berkata. Kakang, sebenarnya lah bahwa kedatanganku sekarang ini bukannya sekedar singgah. Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia pun sudah menunggu, apa yang akan dikatakan saudara seperguruannya itu. Karena itu, maka Kiai Warangka itu pun bertanya. Apakah ada yang ingin kau katakan? Mungkin Kakang sudah mengetahui apa yang ingin aku katakan, karena beberapa kali aku memang pernah menyinggungnya. Kiai Warangka mengangguk-angguk. Katanya. Mungkin aku sudah mengetahui. Tetapi sebaiknya kau katakan sekali lagi, agar aku menjadi lebih jelas. Kiai Timbang Laras termangu-mangu. Sambil memandang Ki Jayaraga ia berkata. Maaf Ki Jayaraga, jika aku lebih banyak berbicara tentang kepentinganku sendiri, sehingga seakan-akan aku hanya akan berbicara dengan Kakang Warangka saja. Silahkan, Kiai. Jika berkenan di hati Kiai berdua, biarlah aku duduk di peringgitan bersama para cantrik Kiai Timbang Laras, berkata Ki Jayaraga. Tetapi dengan cepat Kiai Warangka menyahut. Tidak usah Kiai. Biarlah Kiai duduk di sini. Persoalan di antara kami bukan rahasia yang harus disembunyikan. Justru Ki Jayaraga mungkin akan dapat memberikan banyak masukan kepada kami berdua, sehingga jika ada persoalan di antara kami, akan dapat kami selesaikan dengan baik. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam, sementara Kiai Timbang Laras pun berkata. Ya. Kami tidak berkeberatan Kiai mendengarkan pembicaraan kami. Aku minta maaf, karena persoalan yang kami bicarakan terlalu khusus, sehingga Ki Jayaraga tidak mengetahui ujung dan pangkalnya. Ki Jayaraga mengangguk-angguk sambil berkata. Terima kasih jika Kiai berdua mempunyai kepercayaan yang tinggi kepadaku. Kiai Timbang Laraslah yang kemudian berkata selanjutnya. Kedatanganku ini ada hubungannya dengan keinginanku untuk mengetahui, apa sebenarnya yang telah ditinggalkan guru bagi perguruan kita. Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam Kiai Warangka menjawab. Adi Timbang Laras. Sebenarnya lah pertanyaan serupa telah menjalari relung-relung di dadaku. Tetapi aku tidak tahu kepada siapa aku harus bertanya. Murid utama guru hanyalah 3 orang. Aku, kau dan Serat Wajah. Jika kau tidak tahu dan aku tidak tahu, apakah guru justru menyerahkan kepada Serat Wajah, dan Serat Wajah tidak memberitahukan kepada kita? Mustahil Kakang, sahut Kiai Timbang Laras. Murid tertua adalah Kakang. Tentu Kakang adalah orang yang paling tahu tentang warisan bagi perguruan kita itu. Timbang Laras.
Seingatku, aku sudah pernah mengatakan kepadamu bahwa aku tidak pernah mengetahui bahwa perguruan kita ini mempunyai warisan dari guru. Kakang. Waktu itu aku belum bersungguh-sungguh ingin mengetahui serba sedikit tentang warisan itu. Tetapi sekarang aku dihadapkan pada sebuah rencana yang besar bagi padepokanku, sehingga aku ingin mengetahuinya, apakah warisan itu dapat membantu rencanaku untuk mengembangkan padepokanku. Aku berkata sebenarnya timbang laras. Bahkan aku justru ingin bertanya kepadamu, apakah kau pernah mendengarnya, bahwa guru telah meninggalkan warisan bagi perguruan kita? Kakang. Jika aku bertanya tentang warisan itu, sama sekali tidak untuk kepentinganku sendiri. Tetapi juga untuk kepentingan perguruan. Jika salah satu dari perguruan kita berkembang, bukankah itu juga berarti bahwa ilmu yang ditinggalkan guru itu akan berkembang pula? Aku mengerti timbang laras. Aku pun merasa ikut berbahagia jika padepokanmu akan berkembang sesuai dengan rencanamu. Tetapi sekali lagi aku katakan bahwa aku tidak mengerti sama sekali apakah yang pernah diwariskan oleh guru bagi kita semuanya, selain ilmu yang telah kita kuasai. Kakang, berkata timbang laras. Apakah sebenarnya keberatan Kakang bahwa aku dan perguruanku dapat berkembang? Apakah warisan itu lebih baik dimakan nengat daripada aku pergunakan? Sebaiknya kita mengundang Serat Wajah untuk berbicara bersama-sama. Jika ia pernah mendengar, mungkin kita dapat menelusuri bersama-sama. Aku sudah cukup lama menunggu Kakang. Jangan membiarkan aku selalu dibayangi oleh kegelisahan, karena rencana-rencanaku yang tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan kami sepadepokan. Sekarang aku menyerahkan segala kebijaksanaan kepadamu, timbang laras. Apakah sebaiknya yang harus aku lakukan jika aku benar-benar tidak mengetahui di mana letak warisan itu? Tetapi aku mengusulkan agar kita memanggil Serat Wajah. Ia tidak akan berkeberatan untuk datang, jika ia berada di rumahnya. Serat Wajah adalah seorang pengembara. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Tetapi suatu kali ia akan pulang, karena ia mempunyai istri dan anak. Kakang, kita sudah sama-sama menginjak usia senja. Nampaknya tidak baik jika kita harus bertengkar, berkata timbang laras. Lalu katanya kepada Ki Jayaraga. Bukankah begitu Ki Jayaraga? Ya, Kiai, jawab Ki Jayaraga agak tergagap menerima pertanyaan yang tiba-tiba itu. Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Dengan sareh ia pun berkata. Timbang laras. Aku juga bukan orang yang ingin bertengkar. Sebenarnya lah aku merasa sedih karena aku tidak dapat menunjukkan warisan sebagaimana kau sebut-sebut itu. Aku tidak mengira bahwa Kakang benar-benar bersikap keras. Aku yang telah mengenal sifat dan watak Kakang, sebenarnya tidak dapat mengerti kenapa sifat dan watak Kakang itu berubah. Aku menyerahkan segala-galanya kepadamu, timbang laras. Apa yang sebaiknya harus aku lakukan, justru karena aku benar-benar tidak tahu apa yang kau maksudkan, berkata Kiai Warangka kemudian. Lalu katanya pula. Bahkan aku minta kau sebutkan, apa yang kau ketahui tentang warisan itu. Katakan, bahwa aku hanya sekedar berpura-pura. Tetapi jika kau mau mengatakan apa yang kau dengar tentang wujud warisan itu, mungkin akan dapat membantu ingatanku untuk mengetahui, di mana kira-kira warisan itu sekarang ini. Timbang laras termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Baiklah. Aku akan menyebutkannya, meskipun sebenarnya Kakang tentu sudah mengetahuinya. Warisan itu tersimpan dalam sebuah peti tembaga yang besar dan berat. Bukankah kita sering melihat peti tembaga itu di sanggar khusus guru semasa hidupnya? Kiai Warangka mengangguk-angguk, katanya. Aku ingat tentang peti tembaga itu. Sanggar khusus guru itu berada di padepokan ini. Nah, bukankah wajar jika aku bertanya kepada Kakang, di mana peti tembaga itu sekarang? Dahi Kiai Warangka nampak berkerut. Sambil mengangguk-angguk ia berkata. Ya. Di sanggar khusus guru itu terdapat sebuah peti tembaga. Tetapi kau pun tentu ingat timbang laras, bahwa aku tidak segera menggantikan kedudukan guru setelah guru wafat. Kita bertiga harus mengambil perguruan ini dari tangan seorang yang mengaku adik seperguruan guru. Tidak, Kakang. Aku tidak ikut berperang pada saat terjadi benturan antara Kakang dengan Paman Narpada. Waktu itu aku sedang mengembara di pesisir utara. Bahkan pada saat aku merasa jenuh dengan pengembaraan itu dan menetap di suatu tempat yang sekarang menjadi padepokan itu, aku tidak lagi tahu menahu perkembangan padepokan ini.
Baru kemudian pada suatu hari aku telah menghubungi Kakang kembali. Namun Kakang tidak pernah lagi berbicara tentang peti tembaga itu. Kau seharusnya juga memikirkan satu kemungkinan yang dapat terjadi pada saat-saat peralihan itu. Paman Narpada tidak berhasil menguasai padepokan ini sepenuhnya. Menurut Nalar, Paman Narpada tidak akan sempat membawa peti yang besar dan berat itu. Mungkin saja Paman Narpada tidak sempat membawa peti itu keluar. Tetapi dalam kekisruhan yang terjadi saat itu, mungkin ada tangan-tangan lain yang melakukannya. Aku sendiri saat itu memusatkan perhatianku untuk mengambil kembali warisan terbesar guru, yaitu padepokan ini, tanpa memikirkan kemungkinan adanya warisan yang lain. Tetapi setelah segala-galanya dapat Kakang atasi, Kakang tidak pernah menyebut-nyebut lagi tentang peti tembaga itu. Kakang tidak pernah mengatakan kepadaku bahwa kita telah kehilangan. Kakang nampaknya merasa tenang-tenang saja, meskipun peti tembaga itu tidak lagi berada di tempatnya. Baiklah, Timbang Laras. Aku akan memerintahkan 2 orang cantrik untuk menemui Serat Wajah. Aku ingin ia ada di antara kita untuk membicarakan tentang peti tembaga itu. Mungkin Serat Wajah mengetahui apa yang terjadi, setidak-tidaknya mengingat sesuatu yang dapat kita pergunakan untuk menelusuri arah hilangnya peti tembaga itu. Untuk sementara, aku dapat menyetujuinya Kakang, tetapi aku tidak akan dapat menunggu terlalu lama. Rencanaku harus berjalan secepatnya. Besok pagi-pagi kedua orang cantriku akan berangkat. Jika Serat Wajah ada di rumah, maka besok lusa ia akan berada di sini. Tidak perlu secepat itu Kakang. Aku mempunyai waktu sepekan. Besok aku akan minta diri. Sepekan lagi aku akan datang kemari. Meskipun aku harus menempuh perjalanan panjang, tetapi itulah yang terbaik bagiku. Dalam keadaan sekarang ini, aku tidak dapat meninggalkan padepokanku terlalu lama. Bukankah tidak akan lebih dari 2 hari, bertanya Kiai Warangka. Jika besok pagi-pagi aku pulang, maka besok malam aku sudah berada di padepokan. Sepekan lagi aku akan datang kemari. Mudah-mudahan Adi Serat Wajah sudah berada di sini. Baiklah, berkata Kiai Warangka. Aku akan berusaha untuk menghadirkan Serat Wajah sebelum sepekan. Seperti aku katakan, jika ia ada di rumah, maka besok lusa ia sudah berada di sini. Jika demikian, besok aku akan minta diri, Kakang. Aku sempat berada di rumah selama 4 hari. Itu sangat penting bagiku, justru saat-saat penting bagi padepokanku. Kalian besok akan mendapat tambahan 2 orang pengiring lagi, Timbang Laras. 2 orang pengiring, bertanya Timbang Laras dengan kerut di kening. Ya. Aku mempunyai 2 orang tamu yang mengaku datang dari padepokanmu. Wajah Kiai Timbang Laras itu menjadi tegang. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah mereka berada di sini sekarang? Kiai Warangka mengangguk. Dengan datar ia menjawab. Ya. Mereka ada di sini sekarang. Jika benar mereka mengaku orang-orangku, apakah aku dapat bertemu dengan mereka? Tentu, jawab Kiai Warangka. Biarlah kau nanti diantar kepada mereka. Ki Jayaraga melihat ketegangan di wajah Kiai Timbang Laras. Tetapi Ki Jayaraga masih tetap berdiam diri. Ia tidak ingin mencampuri persoalan yang terjadi antara kedua orang saudara seperguruan itu. Jika ia terlibat di dalamnya, adalah karena tugas yang dibebankan oleh Ki Gede Menoreh, justru karena ada sekelompok anak muda yang mengaku berasal dari padepokan Kiai Warangka. Namun kemudian mereka pun mengaku bahwa mereka adalah anak-anak muda yang sedang menjalani pendadaran di padepokan Kiai Timbang Laras. Kenapa mereka berada di sini? Bertanya Kiai Timbang Laras dengan kerut di dahinya. Kakang, izinkan aku menemui mereka. Kau tentu akan diantar kepada mereka. Tetapi masih ada satu pertanyaan lagi, Timbang Laras. Bukan dari aku. Tetapi dari Ki Jayaraga. Pertanyaan apa? Kiai Timbang Laras memandang Ki Jayaraga dengan sorot matanya yang membayangkan berbagai macam pertanyaan. Maaf, Kiai, berkata Ki Jayaraga. Aku tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Tetapi beberapa hari yang lalu, sekelompok anak muda nampak berada di Tanah Perdikan Menoreh. Karena kami orang-orang Tanah Perdikan Menoreh belum mengenal mereka, maka kami telah membawa mereka ke Banjar untuk sekedar berbincang. Ternyata mereka mengaku datang dari padepokan Kiai Timbang Laras. Mereka adalah anak-anak muda yang sedang mengalami pendadaran, sebelum mereka diterima menjadi cantrik di padepokan Kiai Timbang Laras. Oh,
Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Jadi mereka berkeliaran sampai sedemikian jauh? Apakah yang mereka lakukan itu atas kehendak mereka sendiri, atau atas perintah Kiai Timbang Laras? Bertanya Ki Jayaraga. Kiai Timbang Laras tersenyum. Katanya, ternyata mereka tidak layak untuk diterima menjadi cantrik di padepokanku. Agaknya mereka terlalu dungu untuk dapat menerima berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Kiai Timbang Laras itu berhenti sejenak. Lalu ia pun bertanya, apalagi yang mereka katakan? Kiai Jayaraga menarik nafas. Ia memang merasa ragu. Ketika ia berpaling memandangi Kiai Warangka itu pun berkata, nah, mumpung Ki Jayaraga bertemu dengan Timbang Laras, barangkali banyak hal yang akan ditanyakan. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, Kiai, ketika kami bertanya kepada mereka, mula-mula mereka mengaku cantrik dari padepokan Kiai Warangka. Namun kemudian mereka telah berterus terang, bahwa mereka adalah anak-anak muda yang sedang menjalani pendadaran di padepokan Kiai Timbang Laras. Wajah Kiai Timbang Laras menegang. Dengan suara yang berat ia berdesis. Bukan hanya dungu, tetapi mereka benar-benar tidak punya otak. Apa yang seharusnya terjadi, Kiai Timbang Laras? Bertanya Ki Jayaraga. Aku menyesal bahwa hal itu telah terjadi. Aku dapat membayangkan bahwa mereka tidak sekedar berada di tanah perdikan menoreh. Tetapi mereka tentu sudah berbuat sesuatu yang tercela. Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Tetapi ia menunggu, apa yang akan dikatakan oleh Kiai Timbang Laras. Ki Jayaraga, berkata Kiai Timbang Laras kemudian. Aku memang memerintahkan agar mereka melakukan sedikit perjalanan untuk mengenal satu lingkungan tertentu, sebelum mereka dapat aku terima untuk menjadi cantrik di padepokanku. Aku memberikan arah kepada mereka, yang antara lain memang aku sebut tanah perdikan menoreh. Aku telah mengatakan kepada mereka, bahwa padepokan Kiai Warangka, saudaraku seperguruan, letaknya tidak terlalu jauh dari tanah perdikan menoreh. Itulah agaknya yang telah memberikan gagasan kepada mereka untuk mengatakan bahwa mereka datang dari padepokan Kiai Warangka. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Alasan itu memang masuk akal. Apalagi melihat perubahan wajah yang terjadi pada Kiai Timbang Laras. Sementara itu, Kiai Timbang Laras itu pun berkata, baik Ki Jayaraga. Jika aku bertemu dengan mereka sepulangku dari padepokan ini, aku akan berbicara dengan mereka. Kia akan mendapat keterangan yang lebih terperinci dari mereka. Tetapi nampaknya mereka tidak dapat dipercaya. Meskipun demikian, keterangan mereka memang sangat aku perlukan. Kiai Timbang Laras berhenti sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apa yang telah mereka lakukan di tanah perdikan menoreh? Seperti biasanya yang dilakukan anak-anak muda, Kiai. Meskipun agak sedikit berlebihan. Aku mengerti. Tetapi anak-anak itu benar-benar bodoh. Seharusnya mereka tahu bahwa isi dari tanah perdikan menoreh adalah ilmu dan kemampuan yang sangat tinggi. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah Ki Jayaraga itu pun berkata, tidak ada apa-apa di tanah perdikan menoreh, Kiai. Yang terjadi hanyalah sedikit terkejut dan heran. Sehingga harus bertanya kepada anak-anak muda itu. Baiklah, Ki Jayaraga. Aku tentu akan berbicara dengan mereka. Mereka yang telah melakukan kesalahan itu tidak akan dapat kami terima sebagai cantrik di padepokanku. Ki Jayaraga mengangguk-angguk kecil. Katanya dengan ragu-ragu. Untunglah bahwa mereka masih mempunyai kejujuran untuk mengaku bahwa mereka datang dari padepokan Kiai Timbang Laras, sehingga tidak terjadi geseran antara tanah perdikan ini dengan padepokan Kiai Warangka. Sebenarnya karena anak-anak itulah maka aku berkunjung ke padepokan ini. Tetapi tanpa persoalan itu pun, aku memang telah lama sekali tidak bertemu Kiai Warangka, dan juga lama tidak datang kemari. Kiai Timbang Laras tersenyum. Katanya, Ki Jayaraga tentu akan panjang umur. Segala sesuatunya diterima dengan baik, bahkan dipandang dari sisi yang bermanfaat. Ki Jayaraga tersenyum pula. Katanya, doakan saja Kiai, agar aku benar-benar panjang umur. Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata kepada Kiai Warangka. Kakang, sekarang apakah aku dapat menemui kedua orang yang mengaku dari padepokanku itu? Tentu, Timbang Laras. Marilah, biarlah aku sendiri mengantarmu.
Apakah Ki Jayaraga juga akan ikut bersama kami? Baiklah, Kiai. Aku akan ikut. Doakan saja Kiai, agar aku benar-benar panjang umur. Demikianlah, Kiai Timbang Laras, Kiai Warangka dan Ki Jayaraga telah pergi ke tempat kedua orang dari padepokan Kiai Timbang Laras itu disimpan. Ki Timbang Laras yang berjalan di sebelah Kiai Warangka menjadi berdebar-debar. Sementara Ki Jayaraga berjalan di belakang mereka. Ki Timbang Laras merasa heran, bahwa ketika ia melihat-lihat padepokan itu, rasa-rasanya tidak ada sebuah ruangan pun yang dilampauinya. Ternyata bahwa dugaannya itu salah. Tentu masih ada beberapa ruang yang terlampaui. Salah satunya adalah tempat kedua orang cantriknya ditahan. Ketika mereka sampai ke ruang tempat kedua cantriknya itu ditahan, Kiai Timbang Laras termangu-mangu sejenak. Rasa-rasanya ia sudah berjalan melewati bangunan itu. Terlalu banyak bangunan di padepokan ini, berkata Kiai Timbang Laras di dalam hatinya. Dua orang cantrik yang duduk di serambi ruang itu pun bangkit berdiri ketika mereka melihat Kiai Timbang Laras, Kiai Warangka dan Ki Jayaraga datang ke tempat itu. Silakan, Timbang Laras, berkata Kiai Warangka kepada adik seperguruannya itu. Lalu katanya kepada cantrik yang berjaga-jaga di serambi itu. Buka selaraknya. Cantrik itu pun kemudian membuka selarak pintu itu. Ketika pintu itu kemudian dibuka, kedua orang yang ada di dalam bilik itu terkejut. Dengan serta-merta mereka bangkit berdiri. Tetapi wajah mereka segera menjadi pucat. Yang berdiri di muka pintu adalah Kiai Timbang Laras. Jadi kalian bermalam di sini, bertanya Kiai Timbang Laras. Jantung kedua orang itu seakan-akan telah berhenti berdetak. Mereka memandangi wajah Ki Timbang Laras sejenak. Namun mata mereka rasa-rasanya menjadi kabur, sehingga keduanya menunduk dalam-dalam. Kiai Timbang Laras melangkah masuk. Sementara Kiai Warangka dan Ki Jayaraga menunggu di luar. Tidak seorang pun pengiring Kiai Timbang Laras yang ada di padepokan ikut menemui orang itu. Apa yang kalian lakukan di sini? Bertanya Kiai Timbang Laras. Kedua orang itu menjadi bingung. Mereka tidak tahu bagaimana harus menjawab. Aku telah berbicara dengan Kiai Warangka dan Ki Jayaraga, dari Tanah Perdikan Menoreh. Sekarang aku ingin mendengar jawaban kalian, kenapa kalian berada di sini? Kedua orang itu benar-benar bingung. Apa yang harus dikatakannya? Jawablah yang sebenarnya. Kalian tidak usah takut. Kedua orang itu tidak melihat orang lain di depan pintu. Meskipun mereka tahu di luar ada orang yang menunggu mereka, tetapi jaraknya tentu tidak terlalu dekat. Karena itu, seorang di antaranya menyahut perlahan sekali. Bukankah Kiai memerintahkan kami mengawasi padepokan ini? Ya. Tetapi tidak masuk ke dalamnya, desis Kiai Timbang Laras. Kedua orang itu masih saja ragu-ragu. Meskipun demikian, seorang di antara mereka berkata, aku telah terjebak oleh Ki Jayaraga itu. Kenapa hal itu dapat terjadi? Perlahan dan dengan hati-hati orang itu menceritakan bagaimana keduanya mengawasi Ki Jayaraga. Namun justru merekalah yang telah ditangkap. Adalah di luar dugaan bahwa Kiai Timbang Laras itu tertawa. Katanya, betapa dungunya cantrik-cantrik dari padepokanku. Tetapi baiklah, Kiai Warangka sudah mengisyaratkan bahwa besok kalian dapat kembali bersamaku. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Sementara Kiai Timbang Laras pun berkata, kita akan membicarakan persoalan ini di padepokan kita sendiri. Kedua orang itu tidak menjawab. Karena keduanya hanya berdiam diri, maka Kiai Timbang Laras itu pun berkata, di luar ada Ki Jayaraga dan Kiai Warangka. Tetapi nampaknya mereka tidak akan berbicara apa-apa sekarang ini. Entahlah besok, menjelang kalian meninggalkan padepokan ini. Kedua orang itu masih saja berdiam diri. Tetapi mereka menjadi sangat berdebar-debar. Mereka selalu meragukan sikap Kiai Timbang Laras. Jika Kiai Timbang Laras nampak tersenyum-senyum, berbicara dengan manis dan bahkan sekali-kali menepuk bahu, kemudian yang terjadi justru sebaliknya. Kemarahan yang ditahan di balik sikap manisnya itu pada suatu saat akan dapat meledak. Namun malam itu Kiai Timbang Laras memang tidak berbuat apa-apa. Bahkan kemudian ditepuknya bahu kedua orang cantriknya yang tertawan di padepokan Kiai Warangka itu. Kiai Timbang Laras tidak berbicara lebih panjang lagi. Ia pun kemudian telah meninggalkan kedua orang cantriknya itu. Kiai Warangka dan Ki Jayaraga tidak menemui kedua orang itu.
Mereka pun kemudian telah meninggalkan barak itu, kembali ke bangunan utama. Tetapi mereka tidak berbincang terlalu lama lagi. Kiai Warangka pun kemudian mempersilahkan Kiai Timbang Laras untuk beristirahat. Sebelum Kiai Timbang Laras masuk ke dalam biliknya, ia sempat berbicara dengan para pengiringnya sejenak. Namun kemudian Kiai Timbang Laras itu pun berkata, "Beristirahatlah. Aku juga akan beristirahat." Sejenak kemudian, padepokan Kiai Warangka pun menjadi sepi. Ki Jayaraga dan Kiai Warangka sendiri juga segera masuk ke dalam bilik mereka. Dalam pada itu, malam itu juga pasukan Mataram yang menuju ke Pati sedang beristirahat pula di perjalanan. Tetapi malam itu Gelagah Putih ternyata tidak sempat beristirahat, karena ia mendapat tugas untuk menghubungi pasukan induk yang dipimpin oleh Panembahan Senapati. Gelagah Putih telah mendapat tugas bersama seorang prajurit malam itu. Mereka harus memberikan laporan dan sekaligus mendapatkan keterangan tentang keberadaan pasukan induk dan pasukan yang satu lagi, yang melalui jalur paling kanan. Lewat tengah malam, Gelagah Putih telah melarikan kudanya melalui jalan-jalan yang belum pernah dikenalnya. Tetapi mereka telah mendapat petunjuk dan ancar-ancar kemana mereka harus pergi. Meskipun malam gelap pekat, namun Gelagah Putih dan prajurit yang terpilih untuk menjadi penghubung itu akhirnya dapat menemukan tujuan mereka. Ketika mereka sampai ke sebuah padang perdu, mereka merasa bahwa mereka telah menempuh arah yang benar. Apalagi ketika mereka melihat dua batang pohon raksasa di sebelah sebuah batu yang besar. Tidak jauh dari kedua pohon raksasa itu, terdapat sebuah kolam yang mata airnya terhitung deras, sehingga dari belumbang itu mengalir sebuah parit yang mengalir menuju ke sebuah sungai. "Sayang," berkata Gelagah Putih. "Jika saja air itu dimanfaatkan, maka padang perdu ini akan menjadi sawah yang subur." Tetapi prajurit itu menyahut, "Orang-orang di daerah ini merasa mempunyai kelebihan tanah garapan. Sawah yang ada pun kadang-kadang tidak tergarap." "Dari mana kau tahu?" bertanya Gelagah Putih. "Aku mendapat banyak penjelasan tentang lingkungan ini. Tetapi aku juga belum pernah melihat sebelumnya." Di dini hari, Gelagah Putih dan seorang prajurit yang pergi bersamanya telah sampai ke tujuan. Sebuah padukuhan yang tidak begitu besar. Namun ternyata prajurit Mataram justru tidak berada di dalam padukuhan itu. Mereka justru menebar di luar padukuhan. Sekelompok prajurit telah menghentikan Gelagah Putih dan kawannya ketika mereka mendekati peristirahatan para prajurit Mataram itu. "Sebut angkamu," bentak seorang prajurit yang langsung menjulurkan tombak ke dada Gelagah Putih. Sementara prajurit yang lain meletakkan ujung tombak di pundaknya. "7," jawab Gelagah Putih dan kawannya hampir berbareng. "Buah yang telah matang?" "Kapuk randu," sahut kedua orang penghubung itu. Ujung-ujung tombak itu pun kemudian telah merunduk. Dengan nada yang lebih dalam, prajurit itu bertanya, "Siapa nama pengiringmu?" "Bintang Api," jawab Gelagah Putih. Sementara kawannya menjawab, "Mega-mega." Para prajurit yang menghentikan Gelagah Putih dan prajurit yang berkuda bersamanya itu berkata, "Teruslah. Kalian akan bertemu dengan perwira penghubung yang akan menerima kalian." Gelagah Putih dan prajurit itu pun menggerakkan kendali kudanya untuk berjalan terus. Tetapi kuda-kuda itu tidak lagi berlari. Tidak terlalu jauh di hadapan mereka nampak sekelompok kecil prajurit yang juga berjaga-jaga. Gelagah Putih dan prajurit itu pun segera menghadap. Menunjukkan pertanda yang mereka bawa, serta beberapa pesan yang harus mereka sampaikan. Sejenak kemudian, diantar oleh dua orang prajurit, Gelagah Putih telah menghadap seorang perwira yang memang bertugas sebagai penghubung. Dari perwira itu Gelagah Putih mendengar pesan-pesan dari pasukan induk serta pasukan yang berjalan lewat sisi kanan dari pasukan induk itu. Ternyata bahwa Gelagah Putih dan prajurit yang menyertainya itu mendapat kesempatan untuk beristirahat beberapa lama. Karena itu, Gelagah Putih pun mendapat kesempatan pula untuk bertemu dan berbicara dengan Agung Sedayu meskipun hanya sebentar. Ketika kemudian Gelagah Putih harus kembali ke pasukannya, maka Agung Sedayu pun berpesan, "Berhati-hatilah." "Iya, Kakang," jawab Gelagah Putih. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih telah berpacu kembali melintasi bulak-bulak panjang, padang perdu, menyeberangi sungai dan melintasi jembatan-jembatan. Sebelum fajar, Gelagah Putih telah berada di pasukannya kembali. Berdua, Gelagah Putih pun segera melaporkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
Namun kemudian Gelagah Putih tidak sempat beristirahat. Demikian laporannya selesai, pasukannya pun siap bergerak melanjutkan perjalanan. Karena itulah, Gelagah Putih dan prajurit itu telah mempergunakan waktunya sebaik-baiknya untuk berbenah diri serta makan pagi. Rasa-rasanya Gelagah Putih hanya sempat menelan saja nasi dan lauk pauknya, karena aba-aba untuk bersiap dan berangkat telah terdengar. Lambungku akan dapat menjadi sakit, desis Gelagah Putih kepada Prastawa. Duduk sajalah di atas kudamu, sahut Prastawa. Jangan kau serahkan kembali dahulu kuda itu. Baru setelah nasi itu turun sampai ke dalam perut, kau serahkan kuda itu kembali. Apakah yang bertanggung jawab atas kuda ini tidak mencarinya? Bertanya Gelagah Putih. Kalau ia datang untuk mengambil, serahkan saja. Tetapi kau sudah sempat beristirahat sejenak. Ternyata Gelagah Putih setuju. Ia tidak segera menyerahkan kudanya, tetapi ia justru naik kuda di belakang pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Untuk beberapa lama Gelagah Putih dapat menikmati kuda yang tidak segera dikembalikannya. Namun ketika matahari menjadi semakin tinggi, seorang petugas penghubung telah datang menghubungi Prastawa dan menyampaikan perintah agar kuda yang dipergunakan Gelagah Putih segera dikembalikan. Maaf, Kisanak. Aku masih letih, sehingga untuk beberapa lama aku masih pinjam kuda ini. Kuda itu akan dipergunakan oleh petugas yang lain. Baiklah, jawab Gelagah Putih sambil menyerahkan kuda itu. Silahkan. Untuk selanjutnya Gelagah Putih harus berjalan kaki. Tetapi lambungnya tidak akan terasa sakit. Pagi itu, di padepokan Kiai Warangka dekat dengan padukuhan Kronggahan, Kiai Timbang Laras telah minta diri. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Warangka, pengiring Kiai Timbang Laras telah bertambah dengan 2 orang. Tetapi karena keduanya tidak mempunyai kuda, keduanya harus bergabung dengan pengiring Kiai Timbang Laras yang lain. Kuda itu akan membawa beban terlalu berat, berkata seorang putut yang ada di antara para pengiring Kiai Timbang Laras itu. Karena itu, setiap kali kalian harus berganti kuda. Kedua orang itu tidak menjawab. Ketika sekilas ia memandang wajah Kiai Timbang Laras, maka darahnya terasa tersirap sampai ke kepala. Tetapi Kiai Timbang Laras itu pun kemudian tersenyum sambil berkata, kita tidak akan berpacu terlalu cepat. Kuda yang membawa beban rangkap itu memang harus bergantian. Beberapa saat kemudian, Kiai Timbang Laras itu pun telah minta diri. Kiai Warangka dan Ki Jayaraga mengantar mereka sampai ke gerbang padepokan. Sepekan lagi aku sudah berada di sini lagi, Kakang, berkata Kiai Timbang Laras. Kiai Warangka mengangguk sambil menjawab. Baik, Timbang Laras. Hari ini aku akan memerintahkan cantriku untuk pergi menemui Serut Wajah. Tidak sampai sepekan lagi, ia sudah akan berada di sini. Demikianlah, sejenak kemudian Kiai Timbang Laras telah meninggalkan padepokan itu. Mereka memang tidak memacu kudanya terlalu cepat. 2 ekor di antara kuda-kuda itu harus membawa beban rangkap, sehingga kudanya tidak akan dapat berpacu sebagaimana kuda yang lain juga. Tetapi ternyata kedua ekor kuda itu tidak harus membawa beban rangkap terlalu lama. Ketika mereka sudah melewati 2 buah padukuhan, Kiai Timbang Laras memberi isyarat agar iring-iringan itu berhenti. Para pengiringnya pun segera menarik kekang kudanya. Mereka memang bertanya-tanya di dalam hati, apa maksud Kiai Timbang Laras menghentikan perjalanan mereka itu. Ketika Kiai Timbang Laras meloncat turun, para pengiringnya pun segera berloncatan turun pula. Perjalanan kita masih jauh, berkata Kiai Timbang Laras. Para pengiringnya termangu-mangu sejenak. Sementara itu, kedua orang yang telah tertawan di padepokan Kiai Warangka menjadi sangat berdebar-debar. Ketika mereka memandang wajah Kiai Timbang Laras, jantung mereka seakan-akan telah berhenti berdetak. Senyum yang mereka lihat melekat di bibir Kiai Timbang Laras itu bagaikan tajamnya ujung walat yang teracu ke perut mereka. Para pengiringnya menjadi bingung ketika Kiai Timbang Laras itu berkata, marilah. Kita lanjutkan perjalanan. Naiklah ke kuda kalian masing-masing. Perintah itu terdengar aneh di telinga para pengiringnya. Namun tanpa bertanya lebih jauh, maka mereka pun segera berloncatan naik ketika Kiai Timbang Laras telah meloncat naik pula. Tetapi sekali lagi Kiai Timbang Laras itu berkata, naiklah ke punggung kuda masing-masing. Dalam waktu sekejap, para pengiringnya telah berada di punggung kudanya. Namun 2 orang yang telah tertawan di padepokan Kiai Warangka itu masih tetap berdiri termangu-mangu.
Para pengiring Kiai Timbang Laras yang semula berada di satu punggung kuda dengan orang-orang itu termangu-mangu. Bahkan seorang di antara mereka berkata, "Cepat! Kenapa kau diam saja?" Tetapi yang menyahut adalah Kiai Timbang Laras. "Naiklah ke punggung kuda kalian masing-masing." Barulah para pengiring itu jelas maksudnya. Kiai Timbang Laras tidak ingin membawa kedua orang itu bersamanya. "Marilah kita lanjutkan perjalanan." Namun sebelum kuda-kuda itu berlari, Kiai Timbang Laras itu pun berkata, "Aku ingin berbicara dengan kalian berdua." Sebelum kedua orang itu sempat menjawab, Kiai Timbang Laras telah melarikan kudanya, meneruskan perjalanannya kembali ke padepokannya. Para pengiringnya pun kemudian telah menyusulnya pula. Sekali-sekali mereka masih berpaling memandang kedua orang yang berdiri termangu-mangu itu. Kawan-kawannya yang melarikan kuda mereka mengikuti Kiai Timbang Laras, tidak tahu pasti apakah kesalahan kedua orang kawannya itu. Namun bahwa keduanya berada di padepokan Kiai Warangka, memang telah menimbulkan pertanyaan di hati kawan-kawannya itu. Kedua orang yang ditinggalkan itu pun berdiri termangu-mangu. Sejenak mereka diam mematung. Namun kemudian seorang di antara mereka pun berkata, "Apa yang akan kita lakukan? Kita harus kembali ke padepokan. Kita dapat menduga apa yang akan terjadi atas diri kita, karena kesalahan yang pernah kita buat. Apakah kita harus kembali ke padepokan?" Padepokan ikut menemui orang itu. "Kita dapat saja tidak kembali dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi kita akan menjadi buruan seumur hidup kita. Jika kita tertangkap, maka nasib kita akan menjadi lebih buruk lagi." Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Kita akan kembali ke padepokan dengan berjalan kaki." "Bukankah kita juga berjalan kaki ketika kita pergi ke padepokan Kiai Warangka?" Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Kita tidak mempunyai pilihan." Demikianlah, kedua orang itu pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Berjalan kaki itu sendiri bagi mereka tidak menjadi soal, karena mereka tidak akan kehabisan nafas di perjalanan. Tetapi yang merisaukan mereka, apakah yang akan mereka alami nanti jika mereka telah berada di padepokan. Meskipun demikian mereka melangkah terus, karena mereka tidak dapat kembali atau mencari jalan lain. Panas matahari semakin terasa menyengat tubuh. Langit nampak tenang. Angin yang kering bertiup mengguncang dedaunan. Pohon turi yang tumbuh di tanggul parit mulai berbunga. Bunganya yang putih nampak menyembul di antara daunnya yang hijau rimbun. Kedua orang cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras itu berjalan terus. Keringat mereka mengalir semakin banyak, sehingga baju mereka menjadi basah. Dalam pada itu, pasukan Mataram yang berada di perjalanan merayap maju terus. Ketiga jalur pasukannya masih tetap berada sesuai dengan rencana. Meskipun terik matahari terasa membakar, namun para prajurit Mataram dan para pengawal yang ikut di dalam pasukan itu masih tetap maju dengan derap langkah keprajuritan. Seperti yang direncanakan, sedikit lewat tengah hari pasukan itu berhenti. Para petugas segera mempersiapkan makan dan minum bagi para prajurit, yang memang sudah mulai haus dan lapar itu. Di dalam pasukan yang berjalan di jalur paling kiri, Gelagah Putih duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Silirnya angin membuat matanya sedikit terkatup. Setelah makan dan minum, maka mata Gelagah Putih rasa-rasanya tidak lagi dapat dibuka. "Kau memang letih," berkata Prastawa. "Semalam kau tidak sempat tidur." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jika aku tidur di sini, maka aku tentu akan ditinggal oleh seluruh pasukan ini." Prastawa tersenyum. Katanya, "Aku akan membangunkanmu. Jika aku hanya tidur sekejap, kepalaku justru akan menjadi pening," sahut Gelagah Putih. Prastawa mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian, beristirahatlah baik-baik meskipun kau tidak tidur." Sebenarnya lah, meskipun waktu beristirahat tidak lama, tetapi ternyata ada juga beberapa prajurit dan pengawal yang sempat tidur, meskipun mega-mega di langit nampak menyilaukan mata. Tetapi rencana yang sudah tersusun, tidak berubah. Pada saat yang ditentukan pasukan itu harus bergerak lagi. Mereka yang baru saja sempat memejamkan mata, harus bergerak lagi. Mereka yang harus segera bangkit dan meneruskan perjalanan. Demikianlah, sejenak kemudian pasukan itu pun segera mempersiapkan diri.
Terdengar aba-aba dari setiap senapati kesatuan yang ada di dalam pasukan itu, disambung oleh pemimpin kelompok. Beberapa orang prajurit dan pengawal yang baru saja sempat memejamkan matanya, dengan malasnya bangkit berdiri. Dipaksanya membuka matanya lebar-lebar mengamati senjatanya. Seorang prajurit yang mengantuk meraba-raba senjatanya dari ujung sampai ke pangkalnya. Ia harus yakin bahwa yang dipegang itu adalah senjata. Bukan sekedar sepotong kayu. Meskipun sepotong kayu dapat dipergunakannya sebagai senjata, tetapi tentu lebih mantap jika ia bersenjatakan tombak bertangkai pendek. Demikianlah, sejenak kemudian perintah berikutnya telah diteriakkan. Semua kesatuan pun telah bersiap. Sehingga ketika terdengar perintah yang ketiga, maka pasukan itu pun mulai bergerak. Derap kaki para prajurit dan pengawal pun rasa-rasanya telah menggetarkan bumi. Dalam pada itu, 3 pasang mata mengamati gerak pasukan itu dengan seksama. Dari jarak yang agak jauh mereka menyaksikan pasukan itu bergerak maju, merayap menyusuri jalan yang berkelok-kelok, seperti seekor ular naga yang panjang. Gila orang-orang Mataram, geram salah seorang dari ketiga orang itu. Mereka sedang dalam perjalanan membunuh diri. Mereka tidak mengira bahwa pasukan Pati sudah siap menunggu, seperti mulut seekor buaya yang sedang menganga. Ada 2 kemungkinan. Orang-orang Mataram itu dengan sombongnya menganggap dirinya orang-orang yang memiliki ilmu yang tidak tertandingi, sehingga mereka berani datang ke Pati dengan pasukan yang kecil itu, atau orang-orang Mataram demikian bodohnya, sehingga mereka mengira bahwa Pati yang telah mereka kalahkan di Prambanan itu tidak mampu lagi untuk bangkit. Tetapi kawannya yang menyahut. Atau kita yang terlalu bodoh sehingga menyangka bahwa pasukan Mataram yang pergi ke Pati hanya 1 pasukan itu? Kenapa kita tidak memperhitungkan bahwa mungkin ada pasukan lain yang juga sedang bergerak ke Pati? Kawannya mengangguk-angguk. Orang yang pertama berkata dengan nada rendah. Ya, memang mungkin. Kita harus melaporkannya agar Pati mengirimkan petugas sandi lebih banyak lagi. Dengan demikian, maka semua jalur yang mungkin dilalui pasukan Mataram dapat diawasi. Ketiga orang itu pun kemudian sepakat, seorang di antara mereka akan kembali ke Pati untuk memberikan laporan, sedangkan 2 orang yang lain akan tetap mengamati pasukan Mataram. Jika perlu, maka seorang berikutnya akan kembali untuk memberikan laporan pula. Dengan tergesa-gesa orang yang ditugaskan untuk memberikan laporan ke Pati telah meninggalkan kawan-kawannya untuk kembali mendahului mereka. Sedangkan kedua orang kawannya akan tetap mengikuti gerak maju para prajurit Mataram. Petugas sandi dari Pati merasa memiliki keuntungan waktu. Selain pasukan Mataram itu tentu berjalan lebih lamban dari perjalanannya yang seorang diri, di malam hari pasukan itu tentu akan berhenti. Dengan demikian, petugas sandi itu yakin bahwa ia akan datang lebih dahulu sampai ke Pati. Sementara itu, induk pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Panembahan Senapati bergerak maju pula. Ditelusurinya jalan-jalan yang menembus bulak-bulak panjang dan pendek serta padukuhan-padukuhan besar dan kecil. Pasukan induk Mataram memang kelihatan lebih besar dari kedua pasukan yang berjalan di sisi kanan dan di sisi kiri pasukan induk itu pada jarak yang agak jauh. Tetapi hubungan antara pasukan induk dan kedua pasukan yang lain berjalan dengan lancar sebagaimana mereka rencanakan. Namun sebenarnya para petugas sandi dari Pati tidak sedang tertidur di sarangnya. Karena itu, petugas sandi yang sudah ditempa dengan sungguh-sungguh sebelum diterjunkan ke dalam tugasnya itu tidak mengecewakan. Ketika petugas sandi yang melihat pasukan di sisi barat itu mengirimkan laporannya ke Pati melalui salah seorang di antara mereka, ternyata sudah ada petugas sandi dari kesatuan yang lain yang telah menghadap Kanjeng Adipati di Pati. Ternyata ketiga pasukan yang menuju ke Pati itu sudah diketahui oleh para petugas sandi dan yang kemudian dilaporkan kepada Kanjeng Adipati Pati. Dada Kanjeng Adipati Pragola bergetar mendengar laporan itu. Bukan karena Kanjeng Adipati menjadi ketakutan. Tetapi kemarahannya benar-benar telah membakar jantungnya. Bahwa Panembahan Senapati telah mendahului menyerang Pati, membuat jantungnya bagaikan membara, sehingga darahnya telah mendidih memanasi kepalanya. Alangkah sombongnya Panembahan Senapati, sehingga ia berani datang menyerang Pati. Kemenangannya di daerah timur membuatnya menjadi takabur. Ia menyangka bahwa Pati dapat dilindas sebagaimana ia melindas Madiun. Para panglima dan senapati Pati tidak ada yang berani memberi tanggapan. Mereka tidak berani mengatakan keadaan yang sebenarnya dari pasukan Pati.
Meskipun Pati berhasil mengumpulkan prajurit, pengawal dan bahkan semua orang laki-laki yang masih mampu mengangkat senjata, tetapi sebagian dari mereka adalah orang-orang baru sama sekali. Orang-orang yang sebelumnya seakan-akan sama sekali belum pernah menyentuh senjata. Meskipun para senapati Pati sempat memberikan latihan dasar bagi mereka tentang keprajuritan, tetapi yang mereka dapatkan baru sebagian kecil dari landasan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang turun ke medan perang. Selain itu, gairah mereka untuk bertempur pun tidak terlalu tinggi. Orang-orang di sebelah utara Gunung Kendeng, yang dengan resmi menjadi wilayah Pati, tidak melakukan tugas keprajuritan mereka dengan sepenuh hati. Dengan demikian, para senapati Pati itu sebenarnya sudah mengetahui kerapuhan yang terdapat di dalam pasukannya. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan dengan terbuka kepada Kanjeng Adipati. Jika kita tetap berdiam diri, maka jika perang besar akan terjadi lagi, kita akan mengalami kesulitan. Pasukan Mataram akan dengan mudah menerobos memasuki celah-celah yang rapuh dari pertahanan kita, berkata salah seorang senapati Pati. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kita harus mengisi kekurangan itu. Aku yakin jumlah manusia yang berhasil kita kumpulkan lebih banyak. Serba sedikit kita juga sudah melakukan latihan-latihan. Maka di sisi yang dianggap kurang, jumlah manusianya harus dipadatkan. Sementara itu di seluruh medan, inti kekuatan pasukan kita akan bertumpu pada para prajurit Pati, sahut kawannya, juga seorang prajurit. Itu sudah menjadi kewajibannya. Tetapi apakah prajurit Pati jumlahnya cukup memadai? Pertempuran yang akan terjadi memang satu pertempuran yang besar, berkata senapati yang lain. Tetapi kita mempunyai pengalaman yang dapat dipercaya. Namun senapati yang lain berkata, kau kira para prajurit Mataram tidak mempunyai pengalaman yang luas? Para senapati itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa para prajurit Mataram adalah prajurit yang memiliki dasar kemampuan yang tinggi, ketabahan dan keterikatan yang kuat akan tugas dan kewajibannya. Tetapi sebagai seorang senapati Pati, mereka tidak dapat menyerah sebelum berjuang. Kami juga prajurit, berkata para senapati itu di dalam hatinya. Meskipun demikian, mereka tidak akan dapat ingkar dari kenyataan. Dalam pada itu, Pati pun telah menyusun pertahanan yang disesuaikan dengan gerak pasukan Mataram. Para petugas sandi dari Pati sudah memberikan laporan yang lebih terperinci tentang pasukan Mataram yang semakin mendekat. Laporan-laporan itu kemudian telah dibahas oleh Kanjeng Adipati dengan para panglima dan para senapati. Mereka telah mempersiapkan pertahanan untuk menghadapi pasukan Mataram yang dibagi menjadi 3. Pati telah membagi pasukannya menjadi 3 pula. Kanjeng Adipati sendiri akan memimpin pasukan induk untuk menghadapi pasukan yang terbesar, yang tentu dipimpin sendiri oleh Panembahan Senapati. Kemudian pasukan yang akan menghadapi kekuatan Mataram di sisi kiri dan kanan, yang merupakan sayap-sayap dari seluruh kekuatan Mataram yang menuju ke Pati. Mataram yang membagi pasukannya sejak berangkat, tentu akan tercermin di dalam gelar yang akan dipasang kemudian. Tetapi Kanjeng Adipati sama sekali tidak menjadi cemas. Ia terlalu yakin akan kekuatan pasukan Pati. Seorang senapati telah mencoba untuk secara tidak langsung memperingatkan kepada Kanjeng Adipati bahwa jumlah orang tidak akan menentukan kemenangan, meskipun diakuinya bahwa jumlah itu akan berpengaruh. Pasukan Mataram yang menyerang Madiun jumlahnya jauh lebih kecil dari pasukan yang telah disiapkan oleh Madiun. Tetapi ternyata Mataram menembus memasuki dinding kota. Tetapi Kanjeng Adipati tidak tanggap akan peringatan itu. Setiap kali Kanjeng Adipati berkata, prajurit Pati akan tersebar di seluruh medan, dan akan menjadi penggerak perlawanan pasukan Pati. Demikianlah, Pati pun telah berada dalam kesiagaan tertinggi. Pati telah menyusun pasukannya yang akan ditempatkan di induk pasukan dan di sayap-sayapnya. Pati akan menyongsong pasukan Mataram dengan gelar perang. Tidak sekedar bersembunyi di belakang dinding kota. Namun beberapa orang senapati yang berpengalaman telah menghadap Kanjeng Adipati dan memohon agar prajurit Pati bertahan di belakang dinding kota. Kau kira kita semuanya pengecut seperti kalian? Bentak Kanjeng Adipati. Sama sekali tidak, Kanjeng, jawab Kitu Menggung Wirabaya. Tetapi sebaiknya kita tidak kehilangan perhitungan. Perhitungan apa? Jumlah kita lebih banyak. Prajurit Pati memiliki banyak kelebihan dari prajurit Mataram. Kita bertempur di atas tanah kita sendiri. Apalagi, jika kita bertempur dari balik dinding, maka kita dapat menyusut korban sebanyak-banyaknya.
Sementara itu, jika kita cukup terampil, kita akan dapat menelan korban lebih banyak lagi. Kita bukan pengecut, bentak Kanjeng Adipati. Laras tidak ingin membawa kedua orang itu bersamanya. Bukan Kanjeng. Seperti sudah kami katakan, bukan karena kita pengecut. Tetapi sebagaimana kita di Prambanan bertempur di belakang benteng kayu gelugu itu, justru karena kita memperhitungkan banyak kemungkinan. Itu tidak akan terulang lagi. Lagah Putih kepada Prastawa. Kanjeng, keputusan untuk bertahan di belakang benteng di Pesanggahan itu justru merupakan satu keputusan yang bijaksana. Karena dengan demikian, Kanjeng telah menyelamatkan banyak sekali jiwa prajurit Pati. Kanjeng Adipati merenung sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, apakah kita harus menarik diri dari gelar perang dan bertahan di belakang dinding kota? Tentu itu yang terbaik bagi Pati sekarang, Kanjeng. Kanjeng Adipati termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, jika kita berada di belakang dinding kita maka ruang gerak kita sangat terbatas. Kita tahu bahwa pasukan Mataram membawa bekal yang cukup banyak bagi pasukannya. Di Pati mereka dapat mengambil beras, padi dan jagung sekehendak hati mereka. Dengan demikian maka pasukan Mataram itu tidak akan kehabisan bahan makanan. Berbeda dengan kita yang berada dalam keterbatasan. Jika Mataram mengepung dinding kita untuk waktu yang lama, kita akan dapat kehabisan pangan. Kita masih mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan bahan pangan. Setidak-tidaknya dalam 2 hari. Sementara itu, kita dapat meninggalkan beberapa kelompok kecil prajurit yang dengan sukarela menyatakan diri untuk mati dalam peperangan. Apa yang akan mereka lakukan? Bertanya Kanjeng Adipati Pati. Mereka akan mengacaukan persediaan makan para prajurit Mataram. Sasaran mereka adalah lumbung-lumbung yang mereka bangun untuk sementara selama perang. Pedati-pedati yang penuh dengan padi, beras dan jagung. Menghalangi para prajurit Mataram yang berusaha mengumpulkan bahan makanan baru. Kanjeng Adipati Pati mulai berpikir tentang kemungkinan yang dapat terjadi di Pati. Tetapi sesuatu telah bergejolak di dalam hatinya, apabila ia harus menarik pasukannya untuk bertempur di belakang dinding kota. Seakan-akan Pati telah bersembunyi untuk sekedar menyelamatkan diri. Dalam pada itu, para penghubung telah memberikan laporan bahwa prajurit Mataram telah menjadi semakin dekat. Apakah hari ini mereka akan sampai ke Pati? Tidak. Belum hari ini. Mereka bergerak dengan sangat lamban, karena mereka membawa beberapa buah pedati berisi pangan. Kapan mereka akan sampai? 2 hari lagi, jawab prajurit itu. Secepat-cepatnya esok sore. Kanjeng Adipati mengangguk-angguk. Sejenak dipandanginya beberapa panglima dan senapati yang datang menghadapnya. Ternyata bahwa beberapa orang tumenggung itu berhasil meyakinkannya, sehingga katanya, aku minta waktu sampai nanti sore. Segala sesuatunya terserah kepada Kanjeng Adipati. Aku akan mempertimbangkan buruk dan baiknya. Ya, Kanjeng. Namun demikian, para senapati itu mulai berpengharapan. Jika mereka bertahan di belakang dinding kota, maka mereka akan mendapat kesempatan lebih baik. Dari atas dinding kota mereka dapat berbuat lebih banyak dari pasukan Mataram yang berada di luar dinding. Meskipun Kanjeng Adipati Pati masih belum memberikan keputusan, tetapi para senapati itu berpendapat bahwa hampir pasti Pati tidak akan menyongsong pasukan Mataram dalam gelar perang. Dengan demikian, para senapati itu pun telah memerintahkan para pemimpin pasukan untuk menyesuaikan diri. Mereka harus mempersiapkan senjata lontar sebanyak-banyaknya. Bahkan para senapati itu pun telah memerintahkan untuk melihat semua pintu gerbang dan memperkuatnya. Pintu-pintu gerbang yang cacat harus segera diperbaiki. Jika pasukan Pati bertahan di dalam dinding kota, maka pintu gerbang akan menjadi sasaran utama para prajurit Mataram. Sementara itu, para senapati setelah menghubungi beberapa padepokan yang terpercaya. Pati menawarkan tugas yang sangat berbahaya kepada mereka. Dengan tergesa-gesa Ki Tumenggung Wirabaya telah memanggil beberapa pemimpin padepokan. Kepada mereka Ki Tumenggung Wirabaya memberitahukan apa yang akan terjadi di Pati. Sebagian para pemimpin padepokan itu sudah mengetahui bahwa para prajurit dari Mataram telah bergerak menyerang Pati. Apakah yang harus kami lakukan? Bertanya salah seorang pemimpin padepokan itu. Ki Tumenggung Wirabaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Pati memerlukan bantuan kalian. Kami sudah berjanji untuk hidup dan mati bagi kejayaan Pati.
Terima kasih, berkata Ki Tumenggung Wirabaya. Lalu katanya, saat ini kalian dapat membuktikan kesediaan kalian hidup dan mati bersama Pati. Kami menunggu perintah Ki Tumenggung. Ki Tumenggung itu mengangguk-angguk. Dengan nada berat Ki Tumenggung kemudian berkata, Kanjeng Adipati Pati sudah memutuskan bahwa Pati akan bertahan di belakang dinding kota. Karena itu, kekuatan terbesar akan segera ditarik masuk ke dalam kota. Apakah kami juga harus ikut masuk ke dalam kota? Tidak. Justru karena itu, kami ingin bicara langsung dengan kalian. Bukan sekedar mengirimkan penghubung untuk menghubungi kalian. Tugas apakah yang akan dibebankan kepada kami? Bertanya salah seorang dari para pemimpin padepokan itu. Kira-kira dalam 2 hari ini pasukan Mataram akan sampai di Pati. Mereka tentu akan mengepung kota, karena pasukan Pati akan bertahan di belakang dinding kota. Sementara itu, pasukan Mataram tentu akan berkemah tidak terlalu jauh. Mereka akan membuat lumbung-lumbung pangan untuk menyimpan persediaan pangan bagi para prajurit Mataram. Baik induk pasukannya maupun pasukan yang akan menjadi sayap-sayap gelarnya. Para pemimpin padepokan itu mendengarkan keterangan Ki Tumenggung Wirabaya dengan seksama. Sementara itu Ki Tumenggung pun berkata selanjutnya. Karena para prajurit dan pengawal yang disiagakan Pati akan berkumpul di dalam dinding kota, maka kami memerlukan kelompok-kelompok kecil yang tetap berada di luar kota. Kami memang akan meninggalkan beberapa kelompok prajurit yang akan kami titipkan pada beberapa padepokan, agar semua gerakan dapat dikendalikan dengan pasti. Para pemimpin padepokan itu menunggu dengan berdebar-debar. Ki Tumenggung itu memandangi wajah-wajah pemimpin padepokan itu dengan tajamnya. Kemudian katanya dengan nada berat. Yang kami harapkan mungkin melampaui kemampuan kalian. Tetapi kesempatan ini adalah kesempatan yang baik, jika kalian ingin menunjukkan bantuan kalian kepada Pati. Ki Tumenggung berhenti sejenak, lalu katanya pula. Salah satu sandaran kekuatan pasukan Mataram itu adalah dukungan pangan dan perlengkapannya. Nah, dari sisi inilah kita akan memperlemah pasukan Mataram. Maksud Ki Tumenggung, kami harus berusaha menghancurkan persediaan pangan dan perlengkapan mereka, bertanya salah seorang dari mereka. Tepat, sahut Ki Tumenggung. Tetapi untuk melakukannya tentu diperlukan syarat-syarat khusus. Syarat apa yang Ki Tumenggung maksudkan? Bertanya pemimpin padepokan yang lain. Terutama kesediaan untuk berkorban. Bayangan maut selalu mengikuti setiap langkah. Salah seorang pemimpin padepokan itu tertawa. Katanya, apakah Ki Tumenggung meragukan kesetiaan kami? Bukankah kami sudah menyatakan kesediaan kami untuk bertempur melawan Mataram dengan segala macam cara? Aku tahu, jawab Ki Tumenggung Wirabaya. Tetapi tugas yang satu ini adalah tugas yang sangat berat. Karena itu, harus dipilih orang-orang yang benar-benar berani dan bersedia untuk melakukan tugas itu dengan batas mati. Bukankah sejak semula kami sudah menyatakan kesediaan kami untuk mati? Aku mengerti. Justru karena itu, kami telah memanggil untuk berbicara dengan para pemimpin padepokan, sahut Ki Tumenggung. Pembicaraan itu kemudian berlangsung semakin bersungguh-sungguh. Mereka mulai merambah pada tugas-tugas yang harus mereka lakukan bersama dengan beberapa kelompok prajurit. Mereka harus berusaha membakar dan memusnahkan pangan dan perlengkapan, yang tentu dijaga ketat oleh para prajurit Mataram. Kalian harus memukul dan lari, berkata Ki Tumenggung Wirabaya. Tetapi setiap kali kalian tentu meninggalkan korban. 1, 2 dan bahkan mungkin 5 orang sekaligus. Tidak, Ki Tumenggung, jawab salah seorang pemimpin padepokan. Kami tidak akan meninggalkan korban sebanyak itu. Asal prajurit Mataram tidak mampu menangkap angin, maka tugas-tugas kami akan dapat kami lakukan dengan baik. Bahan pangan dan perlengkapan itu dalam waktu singkat akan terbakar habis. Bagus, sahut Ki Tumenggung Wirabaya. Namun tugas kalian tidak terbatas pada pembakaran bahan pangan dan perlengkapan itu saja. Para pemimpin padepokan itu termangu-mangu sejenak. Baru sejenak kemudian seorang di antara mereka berdesis. Jadi, apalagi yang harus kami lakukan? Mencegah pasukan Mataram mengambil bahan pangan ke padukuhan-padukuhan di sekitar kota ini. Pemimpin padepokan itu tertawa. Katanya, kami akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Ingat, pasukan Mataram dibagi menjadi 3. Yang di tengah adalah pasukan induk. Pasukan yang terkuat.
Kemudian pasukan yang lebih kecil di sisi kiri dan kanan, yang dipersiapkan untuk menjadi sayap jika terjadi perang gelar. Tetapi Kanjeng Adipati Pragola telah setuju untuk bertahan di belakang dinding kota, meskipun semula agak berkeberatan. Para pemimpin padepokan itu mengangguk-angguk. Sementara Ki Tumenggung Wirabaya berkata, "Aku akan memberikan beberapa kelompok prajurit untuk membantu kalian." Demikianlah, untuk selanjutnya Ki Tumenggung telah menyerahkan kepada para pemimpin padepokan itu untuk mengatur diri. Mereka telah mendapat gambaran bahwa prajurit Mataram telah dipecah menjadi 3. Waktunya tinggal sedikit sekali. Dalam 1-2 hari ini mereka akan sampai dan membuat perkemahan di sekitar kota, berkata Ki Tumenggung. Nah, terserah kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan. Demikianlah, Ki Tumenggung pun telah memerintahkan 2 orang lurah prajurit pilihan untuk menunjuk beberapa kelompok prajurit yang akan diperbantukan kepada para pemimpin padepokan itu. Mereka akan menyatu dalam wujud cantrik-cantrik padepokan untuk melakukan tugas yang berat itu. Demikianlah, malam itu Kanjeng Adipati akhirnya memang memutuskan untuk memerintahkan menarik semua kekuatan untuk bertahan di belakang dinding kota. Para pemimpin kesatuan harus mempersiapkan prajurit dan pengawal sebaik-baiknya. Malam itu juga para panglima Dipati telah menyusun kerangka pertahanan sebaik-baiknya. Mereka telah mengatur penempatan pasukan serta pembagian wilayah. Semua dinding kota, pintu-pintu gerbang utama dan gerbang-gerbang yang lain harus diteliti kembali, agar tidak mudah dipecahkan oleh pasukan Mataram. Di tempat-tempat yang lemah, pertahanan harus diatur dengan cermat agar tidak menjadi lubang-lubang yang akan dapat disusupi oleh para prajurit Mataram. Kita hanya mempunyai waktu 1 hari, berkata salah seorang panglima prajurit Pati. Malam itu juga perintah Kanjeng Adipati dan keputusan pertemuan para panglima telah sampai kepada semua senapati, sampai ke pemimpin kelompok-kelompok prajurit dan pengawal Dipati. Dengan demikian, dengan cepat mereka telah menempatkan diri sesuai dengan keputusan itu. Dalam pada itu, para petugas telah memindahkan lumbung-lumbung padi seluruhnya ke belakang dinding kota. Panggung telah dibuat di mana-mana, sementara segala jenis senjata telah dipersiapkan pula. Para prajurit Pati telah mempersiapkan lorong-lorong untuk melakukan perang berubuh jika para prajurit Mataram berhasil memasuki dinding kota. Segala tempat akan menjadi tempat pembantaian. Sudut-sudut lorong, simpang 3 dan simpang 4, regol-regol halaman dan kebun-kebun yang rimbun, berkata seorang panglima. Kita berada di kampung halaman sendiri. Kita menguasai medan jauh lebih baik dari orang-orang Mataram. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat jebakan-jebakan pun telah dipersiapkan. Jika pasukan Mataram memasuki dinding kota, mereka akan mendapat sambutan jauh lebih baik dari sambutan yang pernah mereka berikan ketika prajurit Mataram memasuki benteng pesanggerahan Kanjeng Adipati Pati di Prambanan. Dalam pada itu, malam itu pasukan Mataram berhenti dan beristirahat di tempat yang memang sudah mereka rencanakan. 3 pasukan yang besar berada di 3 padukuhan yang tidak terlalu dekat. Para prajurit dan pengawal mempergunakan waktu istirahat mereka dengan sebaik-baiknya. Selain yang bertugas, demikian mereka selesai makan malam, mereka telah mencari tempat yang terbaik untuk tidur. Besok pasukan ini masih akan berjalan sehari lagi. Kita masih akan bermalam di perjalanan. Sedangkan di hari berikutnya kita masih akan melanjutkan perjalanan mendekati Pati. Namun malam itu juga Panembahan Senapati mendapat laporan bahwa Pati telah menarik semua kekuatannya ke belakang dinding kota. Jadi kita tidak akan memasang gelar perang, berkata Panembahan Senapati. Laporan itu menjadi pasti, ketika petugas sandi yang lain pun telah memberikan keterangan yang sama. Pati telah menarik semua kekuatannya ke dalam dinding kota. Satu tugas yang berat, berkata Panembahan Senapati. Dimas Adipati akan memanfaatkan penguasaan mereka atas medan. Yangger. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Karena itu, maka setiap prajurit dan pengawal harus diperingatkan agar mereka tidak mudah terjebak. Semua gerakan harus diperhitungkan dengan cermat dan berhati-hati. Panembahan Senapati pun kemudian berkata, besok pagi-pagi sebelum kita berangkat, aku akan berbicara dengan para panglima dan senapati. Pasukan yang akan ada di kedua jalur kita pun harus mengetahui pula, sahut Ki Patih Mandaraka. Malam itu, Panembahan Senapati telah memerintahkan untuk menghubungi kedua pasukan yang terpisah.
Panembahan Senapati telah memberikan beberapa pesan sehubungan dengan keputusan Pati untuk menarik semua pasukannya ke dalam dinding kota. Beberapa ekor kuda pun telah berderap memecah kesunyian malam. Para penghubung yang mendapat perintah untuk menyampaikan perintah Panembahan Senapati itu berpacu menembus dinginnya angin malam. Di sepanjang perjalanan, mereka hampir tidak berbicara. Mereka harus mencari tujuan secepatnya. Bahkan tidak mustahil bahwa di sepanjang perjalanan mereka akan menjumpai hambatan. Tetapi para penghubung, baik yang menghubungi pasukan yang berjalan di sebelah kiri maupun pasukan yang beriringan di sebelah kanan, tidak menemui kesulitan apapun di perjalanan. Mereka dapat dengan selamat sampai ke tujuan serta menyampaikan perintah Panembahan Senapati kepada panglima kedua pasukan itu. Dengan demikian, para panglima harus menyampaikan perintah untuk mempersiapkan diri menghadapi pertahanan Pati itu kepada setiap prajurit dan pengawal yang ada di dalam pasukannya. Demikianlah, ketika fajar menyingsing, ketiga pasukan itu sudah siap untuk mulai bergerak lagi. Tetapi para panglima dan bahkan Panembahan Senapati sendiri telah memanggil para senapati untuk memberikan penjelasan tentang kedudukan lawan mereka di Pati. Pasukan Mataram akan menentukan langkah-langkahnya setelah pasukan Mataram berada di perkemahan. Hari itu, pasukan Mataram bergerak sebagaimana direncanakan. Iring-iringan yang berjalan lamban, karena di dalamnya terdapat bukan saja para prajurit dan pengawal, tetapi juga bahan pangan dan perlengkapan. Segala-galanya berjalan sebagaimana direncanakan. Malam berikutnya, pasukan Mataram itu masih bermalam satu malam lagi di perjalanan. Para penghubung berkuda masih juga berpacu dari satu pasukan ke pasukan yang lain untuk memberitahukan kedudukan mereka masing-masing. Di hari berikutnya, setiap pasukan telah mempersiapkan diri untuk memasuki hari terakhir dari perjalanan yang panjang dan lamban itu. Jarak perjalanan mereka tidak terlalu jauh lagi. Mereka akan menyelesaikan perjalanan mereka menjelang tengah hari. Para petugas sandi telah memperkuat laporan-laporan mereka sebelumnya, bahwa pasukan Pati memang telah ditarik masuk ke dalam dinding kota. Namun seperti juga para petugas sandi dari Mataram yang selalu mengawasi gerak para prajurit Pati, maka para petugas sandi dari Pati pun selalu mengawasi setiap gerak pasukan Mataram. Para petugas sandi dari Pati itu pun selalu memberikan laporan setiap perkembangan. Namun di samping para petugas sandi yang terdiri dari para prajurit sandi, beberapa orang cantrik dari beberapa padepokan telah mengawasi gerak pasukan Mataram itu pula. Para pemimpin padepokan mendapat tugas untuk memperlemah kedudukan pasukan Mataram dengan menghancurkan persediaan bahan pangan dan peralatan yang lain. Karena itu, mereka selalu mengamati di mana pasukan Mataram itu akan berkemah. Seperti yang direncanakan, maka menjelang tengah hari pasukan Mataram telah sampai ke tempat yang mereka tetapkan untuk menjadi landasan seluruh kekuatan Mataram. Di tempat itu, pasukan Mataram dari ketiga pasukan akan membangun perkemahan. Jarak dari ketiga pasukan itu yang satu dengan yang lain tidak lagi terlalu jauh, sehingga hubungan di antara mereka menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Tetapi para prajurit Mataram yang letih itu tidak segera membangun perkemahan. Hari itu mereka beristirahat di sebuah padukuhan terdekat. Namun sambil beristirahat, para prajurit Mataram itu telah meneliti kemungkinan untuk menjadikan padukuhan itu sebagai perkemahan mereka. Ternyata padukuhan itu memang sudah kosong. Sebelumnya, Pati telah memperingatkan kepada penghuninya untuk mengungsi, karena padukuhan itu berada di jalur lintasan pasukan Mataram. Baik padukuhan yang berada di lintasan jalan pasukan induk, maupun kedua pasukan yang lain, yang berada di sebelah kiri dan kanan dari pasukan induk itu. Ketika kedua pasukan yang berada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan itu melaporkan bahwa mereka berada di sebuah padukuhan yang dapat mereka jadikan landasan pasukan Mataram, maka Panembahan Senapati menyatakan bahwa tidak ada keberatannya sama sekali jika mereka membangun perkemahan di sebuah padukuhan yang kosong. Bahkan pasukan induk pun akan membangun perkemahan di sebuah padukuhan yang kosong pula. Tetapi hari itu ketiga pasukan itu masih belum mulai membangun landasan itu. Para prajurit Mataram itu tiba-tiba merasa sangat letih setelah mereka menempuh perjalanan panjang dan lamban. Karena itu, mereka masih membiarkan segala sesuatunya seperti ketika mereka datang. Mereka membiarkan bahan pangan dan peralatan masih tetap berada di dalam pedati. Mereka masih belum membagi tempat bagi setiap kesatuan, setiap kelompok dan tempat khusus bagi para pemimpin pasukan. Mereka belum menentukan tempat-tempat para prajurit harus berjaga-jaga.
Karena itu, di hari pertama itu para pemimpin pasukan telah menugaskan untuk mengadakan penjagaan sebaik-baiknya. Lebih banyak pengawasan akan menjadi lebih baik bagi pasukan yang berada di medan yang kurang dipahami. Penjagaan tidak hanya dilakukan di sudut-sudut padukuhan atau di mulut-mulut lorong, tetapi juga di tempat-tempat yang dianggap rawan. Para prajurit harus meronda setiap kali mengelilingi padukuhan dengan diam-diam. Mereka harus menguasai benar sebutan-sebutan sandi, agar tidak terjadi salah paham. Demikianlah, para prajurit dan pengawal itu masih saja berserakan di padukuhan yang akan mereka jadikan landasan loncatan menyerang Pati. Namun dalam pada itu, para prajurit yang bertugas telah menebar di seluruh padukuhan, di regol-regol dan di tempat-tempat yang dianggap rawan. Sebagian dari mereka terbaring di pendapa-pendapa rumah yang kosong di dalam padukuhan itu. Tetapi untuk sementara mereka berada di rumah-rumah sekitar Banjar Padukuhan. Untuk sementara pula para pemimpin pasukan itu mempergunakan Banjar sebagai tempat para pemimpin pasukan melakukan tugas mereka. Ketika matahari mulai miring di sebelah barat, sebagian dari para prajurit itu sempat tidur terbujur lintang sambil memeluk senjata mereka. Tetapi sementara itu, mereka yang bertugas pun telah melakukan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh, meskipun mereka juga merasa letih sebagaimana para prajurit yang tertidur nyenyak itu. Tetapi di siang hari itu tidak ada peristiwa penting yang terjadi. Padukuhan-padukuhan di sekitar padukuhan itu pun nampak sunyi. Penghuninya tentu juga pergi mengungsi sebagaimana padukuhan yang dipergunakan oleh para prajurit Mataram itu. Ketika matahari menjadi semakin rendah, para prajurit dan pengawal pun menjadi semakin bersiaga. Mereka yang tertidur telah bangun. Mereka segera mandi dan berbenah diri. Dalam pada itu, para pemimpin mereka telah sempat menentukan beberapa hal yang harus dilakukan para prajurit dan pengawal. Mereka telah menugaskan sekelompok orang untuk mengatur di mana kesatuan-kesatuan yang ada di dalam pasukan itu akan tinggal. Selanjutnya mengatur tugas untuk berjaga-jaga, serta tugas-tugas lainnya yang harus ditangani bersama. Dengan demikian orang-orang yang mempunyai tugas khusus itu telah mengamati rumah-rumah yang ada di padukuhan itu. Mereka juga mengamati regol-regol serta jalan-jalan dan lorong-lorong kecil yang dapat dipergunakan untuk lewat masuk dan keluar padukuhan itu. Mereka pun mengamati tempat-tempat yang rawan, serta kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi. Dengan bahan itulah, maka sekelompok orang yang mendapat tugas khusus itu telah menyusun berbagai macam ketentuan yang berlaku bagi para prajurit dan pengawal yang ada di dalam pasukannya, yang akan berlaku sejak hari kedua. Sementara itu, pasukan induk yang dipimpin oleh Panembahan Senapati sendiri justru mempergunakan 3 buah padukuhan yang berdekatan. Bukan saja karena jumlah mereka terlalu banyak untuk 1 dan bahkan 2 buah padukuhan, tetapi dengan menempatkan mereka di 3 padukuhan, maka mereka akan merasa menjadi lebih tenang. Mereka masing-masing akan dapat saling mengamati. Para petugas di satu padukuhan akan dapat melihat padukuhan yang lain dari jarak yang cukup. Tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh. Ketika malam turun menyelimuti padukuhan-padukuhan yang dipergunakan sebagai tempat berkemah para prajurit Mataram itu, suasana pun menjadi sepi. Para prajurit masih belum mapan sesuai dengan pembagian tempat yang sedang disusun. Tetapi mereka masih menebar di sekitar Banjar Padukuhan. Sementara itu, para prajurit dan pengawal yang berjaga-jaga pun masih mereka lakukan sebagaimana sebelumnya. Namun di malam hari jumlah prajurit dan pengawal yang berjaga-jaga menjadi berlipat. Para prajurit dan para pengawal dari Mataram itu masih belum tahu apa yang berada di sekitar mereka, sehingga mereka benar-benar harus waspada. Sebenarnya lah ketika malam turun, beberapa orang yang mendapat tugas dari para pemimpin di Pati untuk melemahkan kedudukan Mataram di perkemahannya telah bersiap-siap melakukan tugas mereka. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka masih belum dapat berbuat banyak di malam itu, karena para prajurit dan pengawal dari Mataram tentu masih berada dalam kesiagaan tertinggi karena mereka berada di tempat yang asing dan sangat berbahaya. Karena itu, yang mereka lakukan malam itu adalah sekedar melihat-lihat dan mengamati keadaan. Mungkin mereka dapat melihat dan menemukan tempat-tempat yang lemah, yang dapat mereka pergunakan untuk mulai dengan tugas-tugas mereka. Ketika malam menjadi semakin malam, di padukuhan yang dipergunakan untuk berkemah induk pasukan Mataram, telah mendapat pengawasan yang ketat dari para petugas sandi dari Pati. 2 orang pemimpin padepokan yang berilmu tinggi, berusaha untuk mendekat.
Dengan kemampuannya yang tinggi, dua orang tua mampu menyusup di antara para prajurit dan pengawal yang bertugas, sehingga berdua mereka dapat masuk ke satu di antara ketiga padukuhan yang dipergunakan untuk berkemah. Malam yang kelam ternyata telah melindungi keduanya. Kemampuan mereka menyerap bunyi gemeresik kakinya di daun kering, membuat para prajurit dan pengawal yang bertugas tidak mendengar langkah mereka menyusup dan kemudian meloncati dinding padukuhan. Demikian mereka berada di dalam kebun yang terhitung luas di padukuhan itu, mereka merasa ruang gerak mereka menjadi lebih lapang. Penjagaan tidak lagi seketat di luar padukuhan. Diam-diam kedua orang itu bergerak menyusuri kebun dan halaman. Mereka meloncati dinding dari kebun dan halaman yang satu ke yang lainnya. Mereka pun kemudian tertegun ketika mereka melihat beberapa buah pedati di halaman banjar. Bahan pangan mereka masih ada di dalam pedati, desis seorang di antara mereka. Mereka belum sempat menyimpannya di dalam ruangan yang mereka pergunakan sebagai lumbung. Atau mereka sengaja membiarkan bahan pangan mereka tetap berada di dalam pedati, sehingga setiap saat dapat mereka bawa bergerak dengan leluasa? Tentu tidak, jawab kawannya. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa Pati akan bertahan di dalam dinding kota. Gerak pasukan Mataram menjadi sangat terbatas. Kawannya mengangguk-angguk. Sementara yang lain berkata selanjutnya. Tetapi kita tidak dapat berbuat banyak hari ini. Di Banjar itu terdapat banyak prajurit yang berjaga-jaga. Besok mereka akan lengah. Kita akan mulai bergerak. Karena itu, kedua orang itu tidak berbuat sesuatu selain mengamati pasukan yang ada di dalam padukuhan itu. Mereka pun menyadari bahwa induk pasukan dari Mataram itu tidak hanya berkemah di satu padukuhan, tetapi mereka berkemah di 3 padukuhan. Setelah malam menjadi semakin larut, maka mereka berdua pun segera keluar dari padukuhan yang terbesar di antara ketiga padukuhan yang dipergunakan itu. Berhati-hatilah. Menurut dugaan dan pengamatan para petugas sandi, Panembahan Senapati dan beberapa orang berilmu tinggi ada di padukuhan itu. Jika kita terjebak, maka sulit bagi kita untuk dapat melepaskan diri. Kawannya tersenyum. Katanya, sebenarnya seberapa tingginya ilmu Panembahan Senapati? Apakah dalam perang tanding yang jujur, seorang lawan seorang, Panembahan Senapati mampu mengalahkan Kanjeng Adipati Pragola? Panembahan Senapati juga seorang yang pilih tanding. Ia dikelilingi oleh orang-orang berilmu. Jika perlu, mereka akan bertempur di dalam satu kelompok. Nah, kelicikan seperti itulah yang diperhitungkan oleh Kanjeng Adipati Pragola. Kawannya tidak menjawab. Sambil mengangguk ia mengamati padukuhan terbesar yang terbentang di hadapannya. Demikianlah, kedua orang itu pun bergeser semakin dekat. Dengan ketajaman penglihatan mereka, keduanya dapat melihat di mana para prajurit berjaga-jaga, sehingga dengan demikian keduanya mencoba untuk menembus penjagaan sebagaimana mereka lakukan di padukuhan sebelah. Ternyata apa yang dapat mereka lakukan di padukuhan sebelah, dapat pula mereka lakukan di padukuhan yang lebih besar itu. Mereka berdua pun ternyata dapat menyusup masuk ke dalamnya. Namun keduanya memang harus sangat berhati-hati. Nampaknya penjagaan di padukuhan yang lebih besar itu lebih ketat dari padukuhan sebelah, sehingga dengan demikian maka keduanya menjadi semakin yakin bahwa Panembahan Senapati memang berada di padukuhan itu. Namun karena itu pula, keduanya tidak terlalu lama berada di padukuhan itu. Mereka tidak ingin ditangkap oleh para prajurit pilihan, yang tentu berada di sekitar rumah yang dipergunakan oleh Panembahan Senapati. Di tengah malam, kedua orang itu telah berada di luar padukuhan. Mereka merayap menjauhinya setelah mereka melihat beberapa hal yang ada di dalam padukuhan itu. Menjelang fajar, beberapa orang pemimpin padepokan itu telah berkumpul. Mereka melaporkan tugas mereka masing-masing. Mereka telah menyampaikan hasil pengamatan mereka, yang sebagian besar hampir sama. Bahwa bahan pangan masih berada di pedati. Bahkan para prajurit dan pengawal masih berada di sembarang tempat. Namun penjagaan pun berada di mana-mana pula. Seorang di antara para pemimpin padepokan itu berkata, mulai esok, semuanya akan berubah. Jika keadaan semakin teratur, maka penjagaan akan menjadi semakin kendur. Dalam 2 hari ini, kita hanya dapat mengamati mereka. Jangan berbuat sesuatu. Jika kita mengganggu mereka, maka penjagaan akan menjadi semakin ketat. Kesempatan kita untuk melaksanakan tugas kita akan menjadi semakin sempit. Karena itu kita tidak boleh tergesa-gesa.
Aku setuju, jawab pemimpin padepokan yang lain. Tetapi jika kita terlalu lama bertindak, maka Pati sudah pecah. Pasukan Mataram sudah berhasil memasuki dinding kota. Tidak semudah itu. Dinding kota Pati tidak terbuat dari gudir. Di belakang dinding, para prajurit sudah siap dengan berbagai macam senjata. Aku yakin bahwa pasukan Mataram tidak akan dapat memasuki kota dalam sehari. Kemudian jika bahan pangan mereka berhasil kita bakar, pasukan Mataram tidak akan mampu bergerak lagi. Pasukan Patilah yang akan keluar dari kota untuk menghancurkan pasukan Mataram di perkemahannya. Kita harus melihat persoalannya dengan pertimbangan yang wajar. Kita tidak boleh terpengaruh oleh kesetiaan kita kepada salah satu pihak, agar penilaian kita benar dan berdasarkan atas penalaran. Bagaimana mungkin kita terlepas dari unsur kesetiaan, desis seorang yang lain? Kita tidak akan meninggalkannya. Tetapi untuk menilai keadaan, kita jangan terkecoh oleh perasaan seperti itu. Kita harus mempergunakan penalaran yang wajar. Kawan-kawannya mengangguk-angguk, sementara orang itu berkata, namun setelah kita mendapatkan penilaian yang wajar, maka kita akan berpijak pada kesetiaan kita untuk menentukan langkah. Bukan sekedar membabi buta, tetapi berperhitungan. Para pemimpin padepokan itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, hari yang akan datang, dan malam nanti, kita akan menentukan langkah-langkah yang paling baik. Besok malam kita akan mulai menjalankan tugas kita. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus berdiam diri di hari ini. Kita dapat menyerang prajurit dan pengawal Mataram di luar perkemahan mereka. Kita dapat menyerang dan kemudian menyingkir dari arena. Tetapi sekali lagi, kita jangan memasuki perkemahan, tetapi kita harus melakukannya di luar perkemahan. Sehingga mereka tidak merasa perlu untuk memperkuat penjagaan di perkemahan mereka. Pagi itu para pemimpin padepokan itu telah membuat beberapa rumusan tentang tugas-tugas yang akan mereka emban bersama beberapa kelompok prajurit yang ditinggalkan di padepokan-padepokan. Dalam pada itu ketika matahari terbit, para prajurit Mataram telah diperintahkan untuk mengatur perkemahan mereka masing-masing. Beberapa orang yang bertugas khusus untuk menata perkemahan itu telah membagi tempat tinggal bagi para prajurit dan pengawal. Kemudian mereka pun menentukan rumah yang akan mereka pergunakan sebagai lumbung bahan pangan serta tempat untuk menyimpan peralatan. Selain itu, mereka pun telah menentukan pula tempat-tempat yang harus mendapat pengawasan khusus serta penjagaan yang rapat, selain regol-regol padukuhan. Ketika matahari mulai memanjat naik, para prajurit dan pengawal pun mulai bekerja keras. Selain mengatur tempat-tempat bagi perkemahan kesatuan mereka, para prajurit dan pengawal harus membantu pula memindahkan bahan pangan dari pedati-pedati ke dalam lumbung, serta menyimpan peralatan di tempat-tempat penyimpanan, termasuk cadangan senjata. Di perkemahannya, Gelagah Putih, Prastawa dan para pengawal tanah perdikan menoreh juga ikut menjadi sibuk pula. Selain mengatur dan membersihkan dua rumah yang akan mereka tempati, sebagian dari mereka ikut pula memindahkan bahan pangan ke dalam sebuah rumah yang mereka pergunakan sebagai lumbung. Dalam pada itu, jauh dari perkemahan itu, Ki Warangka di sebuah padepokan dekat Padukuhan Kronggahan, tidak terlalu jauh dari tanah perdikan menoreh, telah menerima Ki Jayaraga. Sementara itu adik seperguruan Kiai Warangka yang disebut Ki Seratwaja, telah berada di padepokan itu pula. Demikianlah Ki Jayaraga kemudian telah diperkenalkan dengan Ki Seratwaja. Mereka bersama-sama menunggu kedatangan Kiai Timbang Laras, yang bermaksud datang lagi ke padepokan itu untuk membicarakan tentang peti tembaga yang besar yang pernah dilihatnya berada di sanggar guru mereka. Aku juga pernah melihat peti itu, tetapi kemudian aku tidak menghiraukannya lagi, berkata Ki Seratwaja. Tetapi apakah kau juga menuduh aku menyembunyikan peti itu, yang menurut dugaan Timbang Laras berisi harta warisan? Aku tidak pernah berpikir sekian jauhnya, Kakang. Seandainya benar peti itu berisi harta benda yang bernilai tinggi, aku juga tidak menuduh Kakang telah menyembunyikannya. Terima kasih, Ki Seratwaja. Dugaan Kakangmu itu membuat hatiku menjadi sedih. Seandainya akhirnya aku dapat membuktikan bahwa peti itu tidak aku miliki, namun tuduhan itu menyatakan bahwa tidak ada lagi kepercayaan di antara kita. Ki Seratwaja mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi itu bukan salah Kakang Warangka. Nampaknya Kakang Timbang Laras telah kehilangan akal. Kebutuhan yang besar yang mendesaknya, telah memaksanya untuk menanyakan tentang warisan itu. Rencananya melampaui kemampuan yang dapat disediakannya.
Ia ingin mengembangkan padepokannya. Sebenarnya ia mempunyai rencana yang baik. Tetapi ia menempuh cara yang keliru. Ia tidak mengingat dukungan yang ada, sehingga ia telah mencari-cari dengan tanpa mempedulikan nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai persaudaraan dan kepercayaan. Jika rencananya itu wajar, ia tentu tidak akan menempuh cara yang kasar seperti itu, berkata Ki Jayaraga. Mungkin rencananya itu sedemikian mendesaknya, sehingga ia tidak dapat mengelak lagi. Kiai Warangka mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia berdesis. Lalu rencana apa yang telah dibuatnya? Menurut keterangannya ia akan mengembangkan padepokannya. Jika hanya sekedar mengembangkan padepokannya, Kakang Timbang Laras tidak akan kehilangan akalnya seperti itu. Kita memang tidak akan mudah untuk mengetahuinya. Bahkan Kiai Timbang Laras sendiri agaknya tidak mau mengatakannya, sahut Ki Jayaraga. Ya. Agaknya memang demikian, berkata Ki Seratwaja sambil mengangguk-angguk. Kita hanya dapat menunggunya, desis Kiai Warangka kemudian. Sebenarnya lah, Kiai Warangka, Ki Seratwaja dan Ki Jayaraga hanya dapat menunggu kedatangan Kiai Timbang Laras. Dengan sekedar meraba-raba, mereka tidak akan menemukan persoalan yang sebenarnya. Menurut perhitungan Kiai Warangka, pada hari itu Kiai Timbang Laras akan datang lagi ke padepokan Kiai Warangka. Karena itu, seisi padepokan itu telah bersiap-siap menerimanya. Jika Kiai Timbang Laras datang sambil tersenyum, maka Kiai Warangka juga akan menerimanya sambil tersenyum. Tetapi jika Kiai Timbang Laras datang dengan senjata telanjang, maka Kiai Warangka harus melindungi padepokannya. Seperti ketika Kiai Timbang Laras datang ke padepokan itu beberapa hari sebelumnya, orang-orang padepokan itu menduga bahwa ia akan datang tidak terlalu pagi. Namun ternyata hari itu Kiai Timbang Laras masih belum menampakkan diri. Ketika senja turun, Kiai Warangka pun menganggap bahwa Kiai Timbang Laras tidak akan datang pada hari itu. Mungkin besok, berkata Kiai Warangka. Ki Seratwaja mengangguk-angguk. Di luar sadarnya, ia pun mengulang. Mungkin besok. Ketika malam kemudian menyelimuti padepokan Kiai Warangka, maka Kiai Warangka, Ki Seratwaja dan Ki Jayaraga yakin bahwa Kiai Timbang Laras tidak akan datang hari itu. Namun sebenarnya lah Kiai Timbang Laras telah berada di sekitar padepokan Kiai Warangka. Dengan diam-diam Kiai Timbang Laras dan beberapa orang kepercayaannya malam itu telah merayap mendekati padepokan. Namun Kiai Timbang Laras tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Agaknya mereka memang tidak ingin menjebak aku, desis Kiai Timbang Laras. Tetapi orang yang bercambang dan berkumis lebat yang ada di sebelahnya berdesis. Kau jangan terlalu percaya kepada saudara seperguruanmu. Tetapi Kakang Warangka bukan seorang yang licik, jawab Kiai Timbang Laras. Itu menurut penilaianmu. Tetapi siapa tahu jika perubahan itu terjadi di dalam dirinya. Sifat dan watak seseorang memang dapat berubah. Mungkin karena satu peristiwa yang telah mengguncang jiwanya. Tetapi mungkin juga karena pamrih yang berlebihan, sehingga seseorang dapat melupakan saudara seperguruannya. Bahkan saudara kandungnya sendiri. Kiai Timbang Laras termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Tetapi bukankah kita tidak melihat sesuatu di padepokan itu? Tidak ada penjaga-penjaga yang khusus. Tidak ada isyarat apapun yang menunjukkan bahwa Kakang Warangka akan menjebak aku. Mudah-mudahan kau benar, orang bercambang dan berkumis lebat itu. Aku yakin, gumam Kiai Timbang Laras kemudian. Jika demikian, pergilah besok menemui kakak seperguruanmu itu. Tetapi bagaimanapun juga kau harus berhati-hati. Seseorang yang sudah mulai dengan kecurangan, maka ia akan dapat berbuat curang jauh lebih besar lagi. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Katanya, aku tidak mencemaskan Kakang Warangka. Tetapi ingat, Kiai Timbang Laras. Saudara seperguruanmu sudah mulai curang sejak awal. Sejak ia mengingkari warisan yang menurut pendapatmu seharusnya ada di dalam sanggar khusus gurumu. Pengingkarannya itu sendiri sudah merupakan satu pertanda buruk bagimu. Kiai Timbang Laras termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, besok kita temui Kakang Warangka. Ia harus berbicara tentang warisan guru. Jika ia tetap menolak, aku berharap Kakang Warangka tidak menolaknya. Seandainya itu terjadi, jika ia tidak ingin menyembunyikannya, ia tentu sudah mengatakannya.
Jika Kakang Warangka tetap keras, apa boleh buat? Aku akan memaksanya. Kita tidak usah mengharapkan benturan antara Kiai Warangka dengan tanah perdikan menoreh. Orang-orangmu ternyata sangat dungu, desis Kiai Timbang Laras. Jangan hiraukan anak-anak itu. Aku sudah menghukum mereka, sahut orang yang bercambang dan berkumis lebat itu. Dua orangku sendiri telah terjebak pula. Untunglah menurut pengertian orang-orangmu, mereka sedang dalam pendadaran untuk memasuki padepokanku, desis Kiai Timbang Laras. Yang penting sekarang, bagaimana rencanamu dapat kau laksanakan, berkata orang bercambang dan berkumis lebat itu. Kau tidak perlu berpura-pura di hadapanku, berkata Kiai Timbang Laras. Meskipun aku harus mengatakan hal seperti itu kepada Kakang Warangka. Orang bercambang dan berkumis lebat itu tertawa. Katanya. Jangan tersinggung. Bukankah sudah menjadi kesepakatan kita? Aku tahu. Tetapi aku tidak senang kau berpura-pura itu. Tetapi bukankah benar bahwa semua itu telah menjadi rencanamu? Kenapa kau masih mengatakannya, geram Kiai Timbang Laras? Orang berjambang dan berkumis lebat itu tertawa lagi. Tetapi ia harus menahan tertawanya agar tidak meledak-ledak. Kedua orang itu pun kemudian menjauhi padepokan Kiai Warangka bersama orang-orangnya. Mereka akan bermalam di tempat yang sudah mereka siapkan. Esok, mereka akan datang ke padepokan Kiai Warangka, tanpa menunjukkan kesan bahwa mereka telah bermalam semalam di Padang Perdu. Mereka harus menunjukkan seolah-olah mereka baru datang dari padepokan Kiai Timbang Laras. Dalam pada itu, malam itu di perkemahan prajurit Mataram, suasana nampak tenang. Tetapi beberapa orang pemimpin padepokan yang setia kepada Kanjeng Adipati Pati sibuk mengamati perkemahan orang-orang Mataram. Mereka harus menentukan tempat-tempat yang akan menjadi sasaran serangan mereka. Para pemimpin padepokan itu sudah bersepakat bahwa malam itu mereka harus menemukan sasaran. Esok malam, lewat tengah malam, mereka akan menyusup ke tengah-tengah perkemahan dan membakar lumbung-lumbung padi orang-orang Mataram. Tetapi sebelum hal itu terjadi, para pemimpin kelompok itu sepakat bahwa tidak seorang pun boleh melakukan serangan di dalam padukuhan yang dipergunakan sebagai pesanggrahan itu. Jika hal itu terjadi, maka penjagaan akan menjadi semakin rapat, sehingga serangan yang sebenarnya akan mengalami kesulitan. Tetapi serangan terhadap orang-orang Mataram itu boleh dilakukan di luar padukuhan. Jika hal itu terjadi, maka perhatian para senapati prajurit Mataram itu akan tertuju keluar, sehingga perhatian ke dalam justru akan berkurang. Malam itu, padukuhan-padukuhan yang dijadikan tempat perkemahan itu memang tidak terusik. Suara-suara malam terdengar di kebun dan halaman. Suara jangkrik dan belalang. Angkup nangka yang tertiup angin malam. Kelopak kelelawar dan kokok ayam jantan di tengah malam. Di tempat-tempat yang telah ditentukan, para prajurit dan pengawal berjaga-jaga dengan kewaspadaan yang tinggi. Tidak ada yang terlepas dari pengamatan mereka. Seakan-akan tidak selembar daun ilalang pun yang luput dari penglihatan para prajurit dan pengawal yang bertugas itu. Namun, sebenarnya lah ada yang lolos dari pengawasan mereka. Para pemimpin padepokan masih juga ada yang menyusup memasuki padukuhan itu untuk meyakinkan diri bahwa mereka akan dapat melakukan tugas mereka di hari yang ditentukan. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Menjelang fajar, para prajurit pun telah bangun. Beberapa orang di antara mereka segera mandi dan berbenah diri di sumur. Tetapi ada di antara mereka yang pergi ke sungai atau susukan yang tidak jauh dari padukuhan mereka. Di perkemahan pasukan Mataram sebelah kiri, tempat para prajurit dan para pengawal yang antara lain pengawal tanah perdikan menoreh, beberapa orang prajurit telah menyusup keluar dari padukuhan. Mereka mengetahui bahwa tidak jauh dari padukuhan itu terdapat sebuah sungai. Air sungai yang jernih itu terasa segar ketika beberapa orang prajurit itu mencebur dan membenamkan diri di kala mereka mandi. Tetapi ternyata beberapa orang di antara mereka tidak kembali ke padukuhan. Beberapa orang yang terakhir berada di sungai itu, bukan saja tidak kembali ke padukuhan tempat mereka berkemah, tetapi mereka tidak akan pernah dapat kembali ke Mataram. Ketika matahari terbit, pemimpin kelompoknya mulai mencarinya. Para pemimpin kelompok yang harus meneliti anak buahnya itu mendapatkan beberapa orangnya yang tidak ada di tempat. Hilangnya beberapa orang prajurit itu telah menggemparkan seisi perkemahan yang berada di sisi sebelah kiri itu. Beberapa orang yang juga mandi di sungai mengatakan bahwa ketika mereka kembali, memang masih ada beberapa orang kawannya yang tertinggal.
Nampaknya mereka masih belum selesai berendam di air yang segar itu. Seorang senapati kemudian telah membawa beberapa kelompok prajurit pergi ke sungai untuk mencari kawan-kawannya yang hilang. Senapati dan para prajurit itu pun terkejut ketika mereka sampai di tepian. Mereka melihat beberapa orang kawan mereka terbujur di atas pasir. Para prajurit itu pun segera berlari-larian. Darah mereka serasa mendidih di dalam jantung ketika mereka melihat kawan-kawannya mereka itu terbunuh dengan luka di seluruh tubuh. Pembunuhan yang biadab, geram senapati yang memimpin beberapa kelompok prajurit itu. Namun tiba-tiba terdengar seorang prajurit berteriak. Masih ada yang hidup. Senapati itu pun kemudian telah berlari-lari mendekat. Ia pun kemudian berjongkok di sisi sesosok tubuh yang terbaring diam. Pakaiannya yang basah kuyup menunjukkan bahwa orang itu semula tentu terbaring di dalam air. Masih nampak bekas di pasir tepian, orang itu merangkak keluar dari air dan kemudian terbaring di tepian. Apa yang terjadi? Bertanya pemimpin kelompok prajurit yang terluka parah itu. Dengan suara yang hampir tidak terdengar prajurit itu menjawab. Kami tiba-tiba saja diserang oleh 3 orang. Hanya 3 orang? Bertanya senapati yang berjongkok di sampingnya. Ya, desis orang itu. Tetapi begitu tiba-tiba. Segalanya terjadi sebelum kami sempat menyadari keadaan. Mereka bersenjata pedang dan keris. Apakah mereka mengatakan sesuatu ketika mereka menyerang kalian dengan tiba-tiba itu? Namun senapati itu pun kemudian berkata. Bawa orang itu ke perkemahan. Mudah-mudahan nyawanya dapat tertolong. Jangan kehilangan waktu. Keadaannya sudah demikian parahnya. Beberapa orang prajurit pun telah mengangkat tubuh yang sudah menjadi sangat lemah itu. Sementara senapati yang memimpin beberapa kelompok prajurit itu berkata, kita bawa tubuh-tubuh yang telah membeku itu semuanya ke perkemahan. 4 orang telah terbunuh. Seorang terluka parah. Ketika tubuh-tubuh prajurit yang gugur itu dibawa memasuki perkemahan, maka darah para prajurit dan pengawal yang menyaksikannya telah menggeletak. Kemarahan telah mencengkam isi dada mereka. Seorang prajurit tiba-tiba saja berteriak. Apalagi yang kita tunggu? Besok kita memasuki kota. Beberapa orang kawannya telah menyahut pula, sehingga suaranya terdengar gemuruh memenuhi padukuhan. Tetapi para senapati tidak dapat menentukan sikap sendiri. Segalanya harus tunduk kepada perintah Panembahan Senapati. Prajurit yang masih hidup itu pun segera ditangani oleh seorang tabib yang memang berada di dalam pasukan Mataram untuk merawat para prajurit yang terluka. Dengan seksama tabib itu memeriksa keadaan prajurit yang terluka berat itu. Untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, prajurit itu telah mendapat cairan obat yang berwarna kuning kecoklatan. Setelah minum obat itu, keadaan prajurit itu menjadi lebih baik. Sementara tabib itu dapat merawat luka-lukanya. Kepada senapati yang mengambilnya dari tepian, prajurit yang keadaannya menjadi sedikit membaik itu sempat bercerita, apakah yang telah terjadi di tepian. Bersama beberapa orang kawannya ia pergi ke sungai untuk mandi. Mereka tidak sabar menunggu pakiwan yang jumlahnya kurang memadai bagi sekian banyak orang. Karena itu, ia memilih mandi di sungai yang tidak begitu jauh. Airnya jernih, segar dan terasa sedikit hangat. Ketika kawan-kawannya selesai mandi, 5 orang masih berada di sungai. Ketika mereka baru berpakaian, tiba-tiba saja 3 orang berloncatan dari balik gerumbul perdu. Keremangan pagi masih menyaput penglihatan mereka atas ketiga orang itu. Namun yang terjadi kemudian adalah demikian cepatnya, sehingga mereka berlima tidak sempat memberikan perlawanan yang berarti. Mereka pun terpelanting dan jatuh terbaring di tepian ketika ujung-ujung pedang dan keris mengoyak kulit mereka. Prajurit yang masih hidup itu pun terdorong jatuh ke dalam air. Untunglah bahwa wajahnya tidak terbenam ke dalam air. Betapapun pedihnya, prajurit itu berusaha untuk menahankannya. Karena ia tidak bergerak sama sekali, maka ia pun telah disangka mati sebagaimana kawan-kawannya. Sementara itu darah dari tubuhnya yang mengalir mewarnai air sungai di keremangan pagi itu membuat lawannya tidak lagi melihat, apakah ia masih hidup. Baru ketika ketiga orang itu pergi, maka prajurit itu berusaha merangkak ke pasir tepian. Beberapa lama ia menunggu. Ketika jantungnya mulai dicengkam oleh perasaan putus asa, ia tinggal dapat menyerahkan segala-galanya kepada Yang Maha Agung. Justru pada saat yang demikian, kawan-kawannya telah datang menolongnya.
Kita harus segera membuat laporan ke induk pasukan, berkata Senapati yang telah mencari para prajurit yang hilang itu. Dengan tergesa-gesa panglima pasukan yang bergerak di sisi sebelah kiri itu menyusun laporan. Kemudian diperintahkannya 2 orang penghubung berkuda untuk pergi ke induk pasukan, memberikan laporan tentang 4 orang prajurit yang telah gugur. Yang lebih penting dari laporan tentang gugurnya para prajurit itu adalah pemberitahuan tentang serangan-serangan gelap yang dapat terjadi di mana-mana. Demikianlah, 2 orang prajurit telah diperintahkan untuk pergi ke pasukan induk. Namun dalam pada itu, serangan gelap seperti itu tidak hanya terjadi di pasukan yang berada di sisi sebelah kiri. Pada malam itu juga, 3 orang peronda keliling di padukuhan induk juga telah terbunuh ketika mereka mengamati keadaan di bulak yang memisahkan satu padukuhan dengan padukuhan lainnya yang dipergunakan oleh pasukan induk. Sedangkan di pasukan yang berada di sebelah kanan, 2 orang prajurit yang pergi ke parit di luar padukuhan di malam hari karena tidak dapat bertahan sampai esok, sementara yang seorang lagi karena perutnya sakit, tidak pula kembali ke padukuhan. Baru di pagi hari mereka ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Laporan-laporan itu membuat para senapati di padukuhan induk menjadi marah. Mereka telah mengeluarkan perintah agar pasukan Mataram dimanapun berada, lebih memperhatikan keadaan di luar padukuhan. Mereka harus mengawasi setiap gerak. Jangan keluar padukuhan dalam kelompok-kelompok yang terlalu kecil, sehingga tidak sempat memberikan perlawanan. Jika perlu, setiap kelompok peronda dilengkapi dengan kentongan yang meskipun kecil, tetapi suaranya akan dapat didengar dari kejauhan. Namun peristiwa-peristiwa itu telah memperingatkan orang-orang Mataram bahwa Pati tidak sekedar berperisai dinding-dinding kota. Kekuatannya masih juga tersebar di luar dinding. Bahkan mampu menyerang para prajurit Mataram. Karena itulah, maka para prajurit Mataram menjadi semakin berhati-hati. Tetapi sebenarnya perhatian mereka lebih tertuju keluar padukuhan. Dalam pada itu, hari itu para prajurit Mataram telah melakukan persiapan-persiapan terakhir. Jika perintah untuk menyerang itu datang, pasukan itu seluruhnya akan segera bergerak menuju ke pintu-pintu gerbang kota. Pintu gerbang utama dan pintu-pintu gerbang yang lain. Tetapi ternyata perintah untuk menyerang yang mereka harapkan akan datang pada hari itu, masih belum mereka terima. Panembahan Senapati memang menunda perintah untuk menyerang. Beberapa orang petugas sandi melihat prajurit Pati berkeliaran di luar dinding kota, sehingga Panembahan Senapati telah memerintahkan untuk memastikan apakah pasukan Pati akan bertahan di belakang dinding kota atau menyongsong pasukan Mataram dalam perang gelar. Sejalan dengan itu, para senapati telah memerintahkan para prajurit untuk lebih berhati-hati. Mereka tidak boleh berkeliaran di luar padukuhan yang mereka pergunakan sebagai tempat berkemah. Sementara itu, di padepokannya Kiai Warangka masih saja menunggu kedatangan adik seperguruannya. Ia masih berharap bahwa pada hari itu, Kiai Timbang Laras akan datang. Ketika matahari mencapai puncak langit, Kiai Warangka, Ki Seratwaja dan Ki Jayaraga tidak lagi mengharap bahwa hari itu Kiai Timbang Laras akan datang. Dengan nada rendah Kiai Warangka berkata, "Ternyata Timbang Laras masih saja sulit untuk dimengerti. Sejak masih bersama-sama tinggal di perguruan, aku tidak dapat memahaminya. Kadang-kadang ia bersikap wajar, sangat wajar. Tetapi kadang-kadang aku tidak mengerti sama sekali apa yang dikehendakinya. Ciriwanci, Kakang. Rasa-rasanya tidak akan dapat berubah sampai akhir hayatnya." Kiai Warangka mengangguk-angguk. Katanya, "Ia masih juga sempat mengombang-ambingkan perasaanku sekarang ini. Bukankah dengan demikian aku akan selalu merasa gelisah, sebelum persoalannya menjadi jelas?" Ki Seratwaja mengangguk-angguk. Katanya, "Sebaiknya kita tidak usah memikirkannya lagi. Jika ia ingin datang, biarlah ia datang. Jika tidak, biar sajalah ia tidak datang. Jika Timbang Laras jujur, aku dapat berbuat demikian. Tetapi jika Timbang Laras tidak jujur, akan dapat terjadi sesuatu yang mengejutkan. Dengan licik, ia masih saja dapat menyalahkan aku." "Sudahlah Kakang," sahut Ki Seratwaja. "Jangan hiraukan lagi. Jika besok Kiai Timbang Laras itu tidak datang juga, biarlah aku pergi ke padepokannya untuk mendapatkan penjelasan, apakah yang sebenarnya terjadi, dan apa yang sebenarnya dikehendaki." "Apakah Ki Seratwaja perlu pergi ke padepokan Kiai Timbang Laras?" bertanya Ki Jayaraga. "Sebenarnya memang tidak, Ki Jayaraga.
Karena segala sesuatunya dimulai dari Kiai Timbang Laras. Tetapi sebagai saudara seperguruan, kami masih ingin saling menghormati. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku mengerti. Kiai Warangka, Ki Seratwaja dan Kiai Timbang Laras adalah saudara seperguruan. Sayang, sikap Kiai Timbang Laras tidak mencerminkan sikap seorang saudara seperguruan. Tetapi memang tidak berarti bahwa sikap itu harus dibalas dengan sikap yang sama." Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Mudah-mudahan Timbang Laras segera menyadari bahwa ia telah menapak pada jalan yang keliru." Namun dalam pada itu, pembicaraan itu telah terputus. Seorang cantrik telah datang menghadap dengan tergesa-gesa. "Kiai, kami telah melihat kedatangan Kiai Timbang Laras bersama beberapa orang pengiringnya." "Oh." Kiai Warangka mengangguk-angguk. "Biarlah mereka masuk ke dalam padepokan. Aku akan menerimanya di pendapa bangunan utama padepokan itu." Cantrik itu pun segera pergi ke pintu gerbang padepokan. Para cantrik yang bertugas pun segera telah membuka pintu gerbang itu, demikian petugas yang berada di panggungan memberikan isyarat akan kedatangan mereka. Dua orang putut telah menunggu di belakang pintu gerbang. Dengan hormat, keduanya telah mempersilakan Kiai Timbang Laras dan pengiringnya memasuki pintu gerbang itu. Kiai Timbang Laras dan orang yang bercambang dan berkumis lebat itu berjalan di paling depan. Diserahkannya kuda mereka kepada para pengiringnya. Sementara seorang cantrik telah menunjukkan di mana kuda-kuda itu harus ditambatkan. Sejenak kemudian, Kiai Timbang Laras dan pengiringnya telah dipersilakan naik ke pendapa, diterima oleh Kiai Warangka, Ki Seratwaja dan Ki Jayaraga. Tetapi orang yang bercambang dan berkumis lebat itu terkejut melihat Ki Jayaraga ada di padepokan itu. Tetapi Ki Jayaraga pun terkejut pula melihat kedatangan orang itu. "Setan tua! Apa yang kau lakukan di sini?" geram orang bercambang dan berkumis lebat itu. "Kau, Jatha Andapan," desis Ki Jayaraga. "Namaku bukan Jatha Andapan. Kau tahu itu? Atau kau sengaja menghina aku? Nama itulah yang aku kenal sejak kau berada di pesisir utara. Kau tidak usah malu memakai gelarmu yang pernah kau bangga-banggakan itu." Sebelum orang bercambang itu menyahut, Kiai Timbang Laras pun berkata, "Apakah kau pernah mengenal Ki Jayaraga?" "Aku pernah mengenal iblis tua itu. Ia adalah biang dari segala macam perampok, penyamun dan bahkan bajak laut yang ganas sekali di Laut Utara. Ia adalah orang yang paling dibenci, tetapi juga paling ditakuti." Kiai Timbang Laras mengerutkan keningnya. Namun kemudian Kiai Warangka pun berkata, "Marilah. Silakan duduk. Nanti kita akan bercerita tentang banyak hal." Tetapi Kiai Timbang Laras itu masih bertanya kepada orang bercambang itu. "Kau berkata sebenarnya. Untuk apa aku harus berbohong? Jadi Kakang sengaja memanggil orang itu? Ketika aku berkunjung kemari beberapa hari yang lalu, Kakang sama sekali tidak menyinggung tentang masa lampau orang yang dianggap sebagai sahabatnya itu." "Duduklah," desis Kiai Warangka. Kiai Timbang Laras pun kemudian duduk di sebelah orang yang disebut Jatha Andapan itu. Di belakangnya, duduk pula beberapa orang pengiringnya. Demikian mereka telah duduk, dengan serta-merta Kiai Timbang Laras pun mengulangi pertanyaannya. "Kenapa Kakang telah memanggil dan berhubungan dengan orang itu?" "Sebenarnya aku ingin mempertanyakan keselamatan kalian, keadaan padepokan kalian dan kenyamanan perjalanan kalian." Tetapi Timbang Laras tergesa-gesa ingin mengetahui, kenapa Ki Jayaraga berada di sini. "Aku baru tahu sekarang, bahwa Ki Jayaraga adalah pemimpin segala macam penjahat di tanah ini." "Aku mengenal Ki Jayaraga bukan baru hari ini," jawab Kiai Warangka. "Aku mengenalnya sudah sejak lama. Aku mengetahui bahwa beberapa orang muridnya menjadi perampok, penyamun dan bahkan bajak laut di Laut Utara, juga tidak baru hari ini. Karena itu aku sama sekali tidak terkejut. Tetapi tentu saja dengan beberapa keterangan. Keterangan untuk mencuci noda-noda di tangannya," geram orang yang disebut Jatha Andapan. Ki Jayaraga tertawa. Katanya, "Jatha Andapan, kita saling mengenal dengan baik. Aku tidak menyembunyikan kenyataan tentang diriku kepada orang-orang di sekitarku. Aku mengatakan sejujurnya siapa aku. Nah, apakah kau juga akan mengatakan siapakah kau yang sebenarnya? Tentu saja kau tidak akan dapat berbohong, karena aku ada di sini."
Wajah orang itu menjadi tegang. Tetapi hampir berteriak ia menyahut. Namaku bukan Jatha Andapan. Kau kira aku tidak mengerti arti kata Andapan? Bukankah kau berbangga dengan nama itu? Bertanya Ki Jayaraga. Orang yang bercambang dan berkumis lebat itu menggeram. Sementara Kiai Warangka berkata, sebaiknya kita tidak usah mempersoalkan masa lalu kita masing-masing. Kita dapat duduk dan berbincang dengan baik tanpa saling mencurigai. Kiai Warangka, berkata orang yang disebut Jatha Andapan itu. Tidak seorang pun yang dapat mempercayai Jayaraga lagi. Seandainya kita tidak mempersoalkan masa lalu Jayaraga, kita akan terjebak. Ia dapat mengambil keuntungan dengan cara apapun juga dari persoalan yang timbul pada orang lain. Ki Jayaraga ada di sini atas undanganku. Ia tamuku. Karena itu, aku harus menghormatinya. Lebih dari itu, kehadirannya di sini atas pengetahuan Ki Gede Menoreh, sehingga Ki Jayaraga dapat mengatasnamakan pemimpin Tanah Perdikan itu. Alangkah bodohnya kepala Tanah Perdikan Menoreh yang dapat dikelabui olehnya. Aku tidak pernah mengelabuinya, berkata Ki Jayaraga. Ki Gede Menoreh mengetahui siapa aku sebenarnya. Ki Gede tahu bahwa tidak seorang pun dari murid-muridku yang menjadi orang, dalam arti yang sesungguhnya. Mereka telah terperosok ke dalam kehidupan yang kelam. Aku tidak ingkar. Tentu ada yang kau sembunyikan, sahut Jatha Andapan. Sudah aku katakan. Kita tidak usah mempersoalkan masa lampau. Sekarang, aku terima kalian di padepokan ini tanpa prasangka buruk, potong Kiai Warangka. Baiklah, berkata Kiai Timbang Laras. Kita tidak perlu mempersoalkan masa lampau itu. Nah, dengan demikian, kita tidak akan terjebak dalam ketegangan sebelum kita berbicara apapun juga, sahut Kiai Warangka. Orang-orang yang di pendapa itu mengangguk-angguk. Namun mereka tidak dapat dengan serta-merta memulihkan suasana yang sumbang. Namun dalam pada itu, orang yang bercambang dan berkumis lebat itu pun berkata, Kiai Warangka. Namaku bukan Jatha Andapan, tetapi Jatha Beri. Ki Jayaraga tersenyum. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu dalam pada itu, Kiai Warangka telah mempersilakan tamu-tamunya untuk menghirup minuman hangat yang telah dihidangkan oleh para cantrik, serta mencicipi makanan yang telah disuguhkan pula. Bersambung ke bab 439. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.